Bab 111. Saat Su Xiao menatap Baisa, ia terus memikirkan hubungan antara pria dan wanita. Wajah Baisa, Wang Ying, dan Jiang Ke terus berputar di hadapannya. Su Xiao terus bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar mencintai mereka. Adegan pertemuan Wang Ying, Jiang Ke, dan Baisa muncul di benaknya. Senyum setiap gadis terpatri kuat di hati Su Xiao. Ternyata Su Xiao diam-diam telah menerima ketiga gadis itu dalam bimbingan dan petunjuk sistem yang terus-menerus. Pada hari ini, Su Xiao menyadari perasaan dan seni bela dirinya sendiri, dan tubuh serta hatinya pun rileks dan berkembang. Pada hari ketiga, yang dilakukan Su Xiao adalah memoles dirinya, mempelajari auranya, mempelajari apa yang tak tergoyahkan seperti gunung, apa yang bergerak seperti orang gila. Pada hari keempat, aliran waktu di ruang sistem terlalu lambat, yang mengasah kesabaran Su Xiao. Ia memiliki cukup waktu untuk mempelajari jalur pergerakan dan mode tindakan semua orang, yang menjadikan Su Xiao sangat membantu dalam memahami struktur dan gerakan tubuh manusia. Dengan cara ini, di mata orang luar, Su Xiao telah damai selama 3 hari, tetapi di dunia Su Xiao, ia telah berlatih selama lebih dari sebulan. Ini benar-benar indah. Saya tidak berharap bahwa sistem itu benar-benar senjata ajaib dengan keterampilan yang merugikan. Namun, hal yang paling membahagiakan yang saya rasakan adalah bahwa ruang di dalam cincin saya diperluas menjadi 500 meter persegi, yang dapat menampung banyak hal. Mengingat panen hari ini, dia tanpa sadar kembali ke kota X karena urusan keluarganya. Baisa tinggal di ibu kota dan tidak kembali bersama Su Xiao. Pada saat ini, Su Xiao tidak pulang, tetapi langsung datang ke studio lukisan mimpi. Baru saja memasuki pintu, Xiao Jing melihat Su Xiao. Su Xiao meletakkan jarinya di mulutnya, menghentikan seruan Xiao Jing, dan diam-diam mendorong pintu studio Jiang Ke. Jiang Ke di studio tidak menerima panggilan Su Xiao selama beberapa hari. Dia merajuk dengan kuas cat di mulutnya, Su Xiao Bao. Saat dia kembali, aku akan menggigitnya sekeras-kerasnya agar dia tidak memanggilku. Su Xiao mendengar gumaman Jiang Ke dan tertawa dalam hati. Dia memeluk Jiang Ke dari belakang. Jiang Ke sedikit terkejut. Dia berbalik dan melihat Su Xiao, air matanya mengalir. Kemudian dia memeluk Su Xiao erat-erat. Menyentuh kepala Jiang Ke, Su Xiao tenggelam dalam kebahagiaan, tiba-tiba terdengar panggilan pelan, dan lehernya sakit. Mulut ceri Jiang Ke menggigit leher Su Xiao, bergumam samar, Su Xiao Bao, biarkan kau mengabaikanku, menggigitmu sampai mati. Su Xiao Qiang menahan diri dan membiarkan Jiang Ke meninggalkan bekas gigi merah cerah di wajahnya. Jiang Ke mengangkat kepalanya dan menatap Su Xiao Qiang dengan ekspresi lega. Aku tahu kekuatanku kali ini. Su Xiao menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah Jiang Ke. Setelah sekian lama saling bersentuhan, Su Xiao memegang wajah Jiang Ke. Aku tidak akan membiarkanmu khawatir lagi. Maaf, aku akan menemanimu besok, oke? Jiang Ke mengangguk malu-malu. Su Xiao menemani Jiang Ke semalam, dan keesokan harinya untuk hari berikutnya. Mereka melukis, berbelanja, dan berciuman. Kedua kekasih itu sangat menikmati waktu berdua mereka. Sore harinya, Su Xiao berpamitan kepada Jiang Ke, setelah kakak selesai mengurus semuanya, kita akan membeli rumah besar dan melakukan apa yang kita sukai setiap hari. Kakak Su, tahu kalau kakak Su adalah orang yang hebat. Tidak akan menjatuhkan kakak Su. Menunggumu. Pasangan itu menatap matahari terbenam dan menatap masa depan. Pada hari ketiga setelah kembali ke kota X, Su Xiao bangun dari tempat tidurnya dan menatap langit-langit. Setelah setengah menit bermalas-malasan, seekor ikan mas berdiri dan mulai mempersiapkan pemujaan kepada guru. Ia mengeluarkan ramuan herbal dari kampung halamannya dan kompor induksi baru yang dibelinya bersama Jiang Ke kemarin untuk menyiapkan beberapa pil. Setelah siap, Su Xiao pun sibuk bekerja. Hingga sore hari, Su Xiao mematikan kompor induksi yang hampir meledak. Wah, penjualnya tidak menipuku. Efek kompor induksi ini sungguh hebat. Su Xiao memandangi meja yang berisi pil-pil merah, hijau, dan hitam, lalu bergumam dalam hati. Ia mengeluarkan beberapa kotak yang tertata rapi dan memasukkan 4 pil Yulu dan 2 pil Zuyan ke dalam setiap kotak. Ia bertepuk tangan puas, dan Su Xiao siap memberikannya sebagai hadiah kepada kedua gurunya saat berkunjung. Ia pasti akan memuaskan kedua gurunya. Su Xiao memasukkan kelima kotak itu ke dalam cincin ruang. Melihat pil-pil yang tersisa, ia membaginya ke dalam beberapa kategori dan memasukkannya ke dalam cincin ruang. Ia mengambil ponselnya lagi dan melakukan panggilan yang familiar. Benar saja, ia mematikannya. Senyum perlahan muncul di wajah Su Xiao yang tersenyum. Yinger, tunggu aku. Aku, Su Xiao, akan membawamu keluar kali ini dan menjadi priamu secara terbuka dan adil. Su Xiao diam-diam mengucapkan sumpah sambil tersenyum.
Pada hari keempat kembali ke kota X, Su Xiao pergi membeli beberapa pakaian yang cocok, siap dipakai saat ia masih menjadi guru. Kemudian, ia diam-diam berkendara ke ibu kota pada sore hari dan menemukan restoran Ye. Restoran itu adalah restoran termewah di Beijing. Dekorasinya megah dan luar biasa. Terlebih lagi, pelayanannya sangat baik. Su Xiao menolak untuk dibujuk oleh suaranya yang manis dan datang ke kamar tamu. Akibatnya, begitu berada di kamar tamu, narkolepsi Su Xiao kambuh lagi, dan ia pun tertidur di tempat tidur. Saat Su Xiao tertidur, sebuah suara terdengar. Ding, memindai tubuh tuan rumah, kekuatan fisik 135, kekuatan mental 350, kondisi fisik sempurna, kecepatan kemajuan sangat cepat, ditetapkan sebagai unggulan kedua, ding-ding. Saat suara itu menghilang, ruangan kembali hening. Ketika ia bangun keesokan paginya, Su Xiao merasa sangat energi dan nyaman. Namun, ketika Su Xiao ingin pergi ke keluarga Ye, ia tidak ingat di mana kompleks keluarga Ye. Ketika ia keluar dari keluarga Ye, ia hanya menyimpan energinya dan lupa melihat jalan. Karena malu, Su Xiao harus datang ke meja resepsionis hotel dan menyerahkan kartu hitam yang diberikan Ye Feng. Petugas meja resepsionis melihat kartu hitam keluarga Ye dan segera membungkuk kepada Su Xiao. Tunggu sebentar, Tuan Su. Manajer akan datang sebentar lagi. Semenit. Kemudian, manajer hotel datang kepada Su Xiao dan berkata, "Halo, Tuan, ada yang bisa saya bantu?" "Saya ingin pergi ke rumah Ye," kata Tuan saya, "tunjukkan saja kartu ini." "Oh, ini Tuan Su. Saya mengerti. Saya akan menyiapkan mobil untuk Anda." "Tuan Su, silakan." Ketika manajer melihat kartu itu, ia langsung tersenyum hormat kepada Su Xiao. Su Xiao datang ke rumah Ye dengan mobil. Rumah Ye sudah ramai. Rasanya seperti sedang menikah. Su Xiao pergi ke lobi dan melihat Lao Long dan rombongannya. Setelah menyapa para tuan ini satu persatu, Su Xiao menghampiri kedua tuan itu, dan naga tua itu bercanda, "Nak, Su, apakah kalian siap untuk pemujaan guru hari ini?" "Haha, Lao Long, nanti aku akan memberikan hadiah kepada kedua tuanku, yang akan membunuhmu." Semua orang tertawa dan sedikit berharap. Pukul 10 malam, upacara akbar dimulai. Semua organisasi keluarga berpengaruh di ibu kota mengirim orang untuk melihat siapa yang seberuntung itu. Ngomong-ngomong, mereka juga memberitahu keluarga mereka masing-masing agar tidak memprovokasi orang yang salah. Dang, dang, dang. Saat lonceng berbunyi 3 kali, upacara dimulai. Ye Feng dan Yao Lao Duan duduk di kursi Huang Limu, dan Yao Lao menepuk meja. "Saya pemimpin generasi ke-15 Sekte Ling Yao. Yao Bu Hui, sekte kami selalu berlandaskan pada menolong sesama dan menyelamatkan yang terluka. Sekarang, Su Xiao, maukah kau menjadi murid generasi ke-16 Sekte Ling Yao, mengikuti moralitas sekte, dan memberi manfaat bagi seluruh dunia?" "Ya." Setelah mendengar ini, Yao Lao mengeluarkan sebuah kotak sederhana dan berkata, "Kotak ini adalah rahasia sekte kami. Sekarang diserahkan kepadamu. Kau harus belajar dengan giat dan menyimpannya dengan baik." Su Xiao menerima kotak itu dan berkata, "Ya, murid." "Terima kasih, guru." Setelah Su Xiao selesai berbicara, Ye Feng juga menepuk meja. "Aku Ye Feng, penjaga gerbang generasi ke-20 keluarga Ye. Hari ini aku melanggar aturan klan dan menerimamu sebagai murid dengan marga yang berbeda. Apakah kau bersedia mengikuti aturan klan keluarga Ye dan berkontribusi pada keluarga Ye?" "Aku bersedia. Meskipun aku memiliki marga yang berbeda, aku tidak akan mengkhianati keluarga Ye dalam hidup ini. Jika aku tidak patuh, aku tidak akan bisa melampaui hidupku." Ye Feng juga mengeluarkan sebuah kotak panjang. Isi kotak ini adalah pedang yang kugunakan saat masih muda. Namanya Changqing. "Hari ini aku akan memberimu pedang ini." "Terima kasih, guru." Su Xiao mengambil pedang yang dikirim Ye Feng, mengeluarkan pil yang dibuatnya, dan berkata dengan suara lantang, "Caraku belajar membuat pil adalah untuk meremajakan dan mempercantik wajahku. Terimalah." Setelah itu, Su Xiao memberikan pil itu kepada kedua guru, "Silakan diminum." Setelah mendengar tentang itu, Yao Lao mengeluarkan Zuyan dan meminumnya. Tak lama kemudian, Yao Lao memuntahkan seteguk darah kotor. Semangatnya menjadi jauh lebih baik. Rambutnya menjadi sedikit gelap dan kerutan di wajahnya jauh lebih samar. Ia tampak lebih muda dari 10 tahun. Semua orang yang hadir tercengang oleh pemandangan itu. Su Xiao tahu bahwa efek yang diinginkannya telah tercapai. Ia menggunakan pil untuk menarik perhatian para pejabat, terutama para wanita. Tak seorang pun bisa menolak godaan masa muda. Su Xiao menggunakan pil untuk mengendalikan orang-orang berkuasa ini dengan kuat. Su Xiao berseru lantang, "Semoga Tuan awet muda dan panjang umur." Yao Lao tertawa, "Bagus, murid yang baik, hari ini kau dan aku tidak mabuk selamanya." Setelah upacara, Lao Long, Yao Lao, Su Xiao, dan yang lainnya duduk di ruang rahasia keluarga Ye.
Melihat kotak di atas meja, Lao Long bertanya dengan tak percaya, Su Xiao, apakah pil ini benar-benar buatanmu? Bukan aku, kan? Su Xiao punya cara yang lucu untuk kembali. Ini adalah wajah tua yang agak khawatir. Su tersenyum, obat dan ini kau keluarkan begitu saja, apa kau takut menimbulkan keributan? Su Xiaowen berkata, Tuan, pernahkah kau berpikir sejauh mana berita tentang pil ini bisa menyebar malam ini, dan berapa banyak orang yang akan tahu tentang pil ajaib ini? Ini adalah kesempatan untuk membangun kerajaan bisnis baru. Bab 112. Ya, ini perhitungan Su Xiao. Su Xiao tahu apa yang paling dibutuhkannya. Meskipun ia memiliki dua majikan yang sangat kuat dan bergabung dengan Departemen Keamanan Nasional Lao Long, pada akhirnya, keduanya bukan miliknya. Terlebih lagi, kekuatan saat ini hanyalah geng hijau, yang terlalu lemah. Jika ingin membangun kekuatan sendiri, yang pertama adalah tenaga kerja, dan yang kedua adalah kekayaan. Sekarang ia memiliki peluang bisnis yang sangat besar di tangannya, bagaimana mungkin ia tidak memanfaatkannya dengan baik. Dan yang terpenting, jika Tian Dihui mendapat kabar tentang pil semacam ini, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan metode pemurnian pil semacam ini. Kemudian ia akan menjadi nelayan dan pil itu akan menjadi umpan. Hari itu, Tian Dihui akan bergumam. Namun Su Xiao tidak memberitahu Lao Long apa yang dipikirkannya. Meskipun ia memiliki persimpangan, keegoisannya tetap tidak mengizinkannya untuk mengatakannya. Su Xiao hanya memberitahu Lao Long tentang gagasan masyarakat langit dan bumi. Lao Long segera menyetujuinya, dan berjanji akan mendukung Su Xiao untuk mendirikan perusahaan dan menjamin lampu hijau sepenuhnya. Kesepakatan tak tahu malu antara Su Xiao dan Lao Long tercapai, tetapi mereka berdua saling mengenal dengan baik dan tidak perlu mengatakannya. Su Xiao keluar dari ruang rahasia keluarga Ye, mengucapkan selamat tinggal kepada kedua majikannya dan Baisa, dan naik bus kembali ke kota X. Baisasa secara alami enggan, dua orang baru saja menembus kertas jendela, masih dalam masa cinta madu, dia ingin tertawa bersama Sue sepanjang waktu. Tetapi dia juga tahu bahwa Su Xiao memiliki hal lain untuk dilakukan ketika dia kembali. Jika dia tidak menyerah, dia harus melepaskannya. Setelah waktu yang lama, Su Xiao pergi. Baru setelah dia kembali ke kota X, Su Xiao ingat bahwa mobilnya masih diparkir di restoran Ye. Dia berpikir lagi bahwa sudah waktunya baginya untuk mengganti mobil yang bagus. Ketika orang-orang berkeliaran di sungai dan danau, mereka harus berkemas. Su Xiao masih mengerti ini, tetapi sudah larut. Jika Anda ingin membeli sesuatu, Anda harus menunggu sampai besok. Su Xiao naik taksi dan bergegas ke Jazz Panas. Ketika tiba di Hit Jazz, Su Xiao tidak melihat Wang Qiang. Ia menemukan seorang adik laki-laki dan bertanya, Hei, Kak, di mana bosmu Wang Qiang? Bawa aku menemuinya. Siapa kau? Siapa adikmu? Kau masih mencari bos kami. Keluar dari sini. Jangan minum terlalu banyak, nanti kau tidak bahagia. Setelah itu, adik laki-laki itu melambaikan tangannya dan berbalik untuk melanjutkan minum. Su Xiaopai menepuk bahu adik laki-laki itu. Adik laki-laki itu berbalik dan memanggil dengan tidak sabar, kau mau mati. Begitu selesai bicara, Su Xiao menamparnya. Namun, Su Xiao tidak berani melawan karena takut membunuhnya. Haruskah aku menariknya? Anak laki-laki itu memarahi Su Xiao dan membanting botol bir ke kepala Su Xiao. Begitu botol itu terbelah dua, botol itu ditendang keluar. Kau tahu siapa ini? Setelah pengunjung itu memberi pelajaran kepada adiknya, ia menoleh dan tersenyum pada Su, lalu langsung berubah menjadi wajah tersenyum. Bos Su, maafkan aku, pendatang baru, aku tidak mengerti. Adik laki-laki itu bangkit dari tanah dan menatap orang-orang di depannya dengan tergagap. Hitam, saudara. Tidak, kau tidak boleh memanggilku Hitam, saudara. Kau saudaraku. Jangan datang dan minta maaf pada Bos Su. Anak laki-laki itu memucat ketika mendengar ini. Kau. Bos Su. Su. Tersenyum, ini aku. Ada apa? Siapa sangka anak itu mendengarnya, ia langsung berlutut. Su Ye, ampuni anak ini. Aku tidak tahu apa-apa tentang Gunung Tai. Kau ampuni nyawaku, kumohon. Su tersenyum kosong, ini yang kulakukan, meminta maaf atas perbuatannya, bagaimana bisa begitu? Dengan tidak sabar ia melambaikan tangannya dan berkata, bangun, pergi dari sini. Anak laki-laki itu segera bangkit dari tanah dan terus tersenyum serta membungkuk pada Su. Terima kasih, Tuan Su. Aku akan berguling sekarang. Lalu ia berlari pergi. Xiao Hei, ada apa? Tanya Su sambil tersenyum. Bos Su, kau tidak tahu apa-apa. Ini harus dimulai sejak hari kau dibawa pergi. Petik 2. Ternyata pada malam Su Xiao membunuh perkumpulan langit dan bumi, setelah memanggil Wang Qiang segera memanggil saudara-saudaranya untuk bertindak. Anak-anak serigala ini dipukuli oleh perkumpulan langit dan bumi, dan akhirnya mereka mampu melampiaskan roh jahat mereka.
Mereka semua sangat bersemangat. Meskipun Su Xiao tidak membiarkan Wang Qiang pergi ke Hotel Langit dan Bumi, Wang Qiang tetap tidak bisa melepaskan Su Xiao, jadi dia mengirim seorang adik laki-laki untuk memata-matai situasi. Siapa sangka adik laki-laki ini tinggal di sana cukup lama, dan ketika dia melihat tidak ada pergerakan di gedung itu, dia tak kuasa menahan rasa ingin tahunya dan masuk untuk melihat. Tidak masalah. Pemandangan itu mengejutkannya. 7 mayat berdarah tanpa kepala dari perkumpulan langit dan bumi, yang jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak, membuat adik laki-laki itu ketakutan setengah mati dan berlari kembali ke bar seperti orang gila. Sejak hari itu, rumor bahwa Bos Su membunuh perkumpulan langit dan bumi sendirian menyebar. Tentu saja, rumor itu menjadi semakin jahat. Pada akhirnya, ternyata Su Xiao adalah iblis yang kuat dan haus darah. Karena memprovokasi masyarakat langit dan bumi, ia membunuh seluruh masyarakat langit dan bumi dalam kemarahan. Terlebih lagi, Su Xiao telah membunuh 99-81 orang. Setiap orang yang terbunuh dipenggal, dan seluruh dunia berlumuran abu dan darah. Setelah mengetahui hal ini, Su Xiao tidak bisa tertawa atau menangis. Ia tidak menyangka akan digambarkan sebagai sosok seperti itu. Ia benar-benar mabuk. Kemana Wang Qiang pergi? Bos Su, setelah kita menelanjangi perkumpulan langit dan bumi, kantor pusat akan pindah. Sekarang kantor pusatnya ada di gedung komersial perkumpulan langit dan bumi. Tuan Wang hampir siap untuk membicarakan bisnis dengan dua saudara Zhang Jia malam ini. Seharusnya sudah di sana sekarang. Su tertawa dan meminta Xiao Hei untuk mengantarnya ke gedung komersial Tiandihui. Gedung komersial itu di malam hari bernuansa neon dan anggur merah. Di gedung setinggi 45 lantai itu, terdapat 4 kata, kamar dagang langit dan bumi. Su Xiao naik lift ke lantai 40. Menurut Xiao Hei, kantor Wang Qiang ada di lantai ini. Su Xiao menemukan kantor Wang Qiang. Ada 2 penjaga pintu di pintu untuk memberitahu Wang Qiang. Wang Qiang segera keluar untuk menemui Su Xiao. Bos Su, kenapa kau di sini? Silakan duduk, Bos Su. Ini 2 saudara Zhang Jia, Zhang Da dan Zhang Er. Wang Qiang, kami sudah mendengar rumor di jalan, tapi aku tidak percaya. Jangan kira kau bisa menggertak kami jika kau menemukan Bos Su. Akan kukatakan dengan jelas bahwa kau tidak bisa mendapatkan lebih dari 1 sen dengan harga itu sebelumnya. Su tertawa dan menjadi tertarik. Kemudian dia duduk dan bertanya, aku tidak tahu urusan apa yang akan kau bicarakan. Yo, kau juga tertarik. Nah, beberapa senjata. Jika kami ingin memakannya, kami akan memberimu harganya. Kami tidak bisa memiliki lebih dari itu. Su menatap Wang Qiang sambil tersenyum dan bertanya, dari mana senjata-senjata itu? Langit dan bumi akan tetap ada. Kami telah menyimpan beberapa di antaranya dan siap untuk menjualnya kembali. Bos Zhang menggertak kami dan terus menekan harganya. Wang Qiang merendahkan suaranya dan berkata di telinga Su Xiao. Berapa harga senjata ini? Tanya Sue sambil tersenyum. Wang Qiang mengacungkan 2 jari untuk membandingkan, setidaknya 200.000. 2 saudara, kalian juga dengar apa yang dikatakan Wang Qiang, 250.000, kalian ambil barangnya, kalau tidak, pergilah, kata Su Xiao dengan senyum tipis, tampak sedikit arogan. Melihat sikap keras pihak lain, dan harganya tidak tinggi, kedua saudara itu ragu sejenak dan hanya bisa setuju. Meskipun aku tidak bisa melihatnya di wajah, aku bahkan menertawakan Wang Qiang tadi, tetapi aku masih takut dengan rumor Bos Su, dan aku tak berani menaatinya. Bos Su, kau sudah kembali. Aku sangat khawatir akhir-akhir ini. Setelah Zhang bersaudara pergi, Wang Qiang kembali menyanjungnya seperti biasa. Berhenti bicara omong kosong, ceritakan apa yang terjadi beberapa hari ini setelah aku pergi. Su Xiao memiringkan kakinya ke sofa dan bertanya sambil menggantung. Wang Qiang langsung menjawab. Sejak Su Xiao memanggil Wang Qiang mulai mengintegrasikan semua bidang Tiandihui. Namun, ia tidak menyangka industri Tiandihui di kota X begitu besar, mencakup semua industri, mulai dari catering hingga perhotelan, dari kafe internet hingga taman hiburan. Tepat ketika Wang Qiang sedang sibuk dan kacau, ia mendapat kabar bahwa Su Xiao telah dibawa pergi, dan ia semakin cemas. Pagi-pagi sekali, juga menertawakan kunjungan Wang Jiang ke restoran dunia. Polisi memasang mata dan segel. Hingga pagi ketiga Sue tertawa, seseorang menemukan Wang Jiang, kata Su tertawa, dan orang ini sangat berkuasa. Ia membantu Wang Jiang menangani semuanya dengan baik dan mengaturnya dengan baik. Mendengar ini, Su mengangguk sambil tersenyum. Ia terkesan bahwa pria ini adalah orang yang ia minta Laolong untuk pindahkan dari Kementerian Keamanan Nasional. Jadi, kami hanya butuh 3 hari untuk menguasai semua industri perkumpulan langit dan bumi dan memulai bisnis normal. Saya juga memindahkan kantor pusat saya ke gedung kamar dagang langit dan bumi. Kemudian, di sebuah bar perkumpulan langit dan bumi, seorang saudara menemukan sebuah ruangan gelap dengan sejumlah besar senjata tersembunyi di dalamnya. Saya pikir saya akan menyimpan sebagian dan menjual sebagian lagi.
Itulah sebabnya peristiwa hari ini terjadi. Petik 2. Wang Qiang menjelaskan proses kejadian secara rinci kepada Su Xiao. Setelah mendengar ini, Su Xiaoruo berkata, jika geng serigala pergi, perkumpulan langit dan bumi juga akan jatuh. Keluarga Zhang pasti sedang berjaga-jaga. Jika tebakan saya benar, keluarga Zhang mungkin ingin melakukannya. Tidak, Bos Su, saya tidak percaya mereka punya nyali. Kita baru saja menghancurkan perkumpulan langit dan bumi. Petik 2. Tidak ada yang mustahil di dunia ini, dan keluarga Chang berdiri di belakang keluarga Zhang. Saya khawatir mereka akan benar-benar bertindak. Akhir-akhir ini, biarkan saudara-saudara lebih cerdas dan mengamati lebih banyak tentang keluarga Zhang. Petik 2. Baiklah, Bos Su. Setelah memberitahu Wang Qiang beberapa hal yang perlu diperhatikan, Su Xiao pulang, berpikir bahwa tidak banyak waktu tersisa bagi kakek Wang Ying untuk merayakan ulang tahunnya. Su Xiao tahu bahwa ia harus mempersiapkannya. Namun, rencana sebelumnya adalah untuk membuat kakek Wang Ying terkesan, dan tujuan perjalanan ini adalah untuk menaklukkan seluruh keluarga Wang. Memikirkan hal-hal ini, Su Xiao tertidur lagi, dan suara aneh itu terdengar lagi. Ding, sistem pemindaian menyala, kontak jarak jauh sedang dibuat, status host sedang dilaporkan, situasi keseluruhan host sedang ditransmisikan, transmisi selesai, ding-ding. Ruangan itu kembali hening. Su Xiao terbangun lagi di pagi hari. Entah kenapa, akhir-akhir ini, kualitas tidurnya semakin membaik, sama seperti narkolepsinya. Su Xiao tidak terlalu memikirkannya. Setelah sarapan, ia mulai mempersiapkan kebutuhannya. Hal pertama, tentu saja, adalah mobil. Su Xiao datang ke bengkel mobil. Ketika memasuki bengkel, Su Xiao pertama-tama melihat semua model mobil. Pada saat itu, seorang penjual mobil datang dan berkata, "Pak, model mobil apa yang Anda inginkan?" Su Xiao berpikir sambil tersenyum, apakah Anda punya yang sangat mahal dan sangat berwibawa saat berkendara? Mendengar ini, pramuniaga itu mengira dia pendatang baru dan langsung merekomendasikan beberapa model kepada Su Xiao. Su Xiao melihatnya dan tertawa. "Nona, Anda salah paham. Mobil seperti ini tidak berwibawa. Saya rasa mobil di tengah bengkel Anda bagus. Hanya yang itu. Bisakah Anda mengambilnya hari ini?" Begitu Su Xiao bertanya, ia mendengar suara yang menjijikkan. "Puff, haha. Dasar anak kampung, kamu masih mau mobil itu. Kalau kamu miskin, apa kamu pikir kamu bisa beli apapun setelah punya sedikit uang?" Haha. Bab 113. Su tersenyum dan mengamati dengan saksama. Seorang wanita muncul di hadapannya. Sepertinya ia juga seorang penjual mobil. "Xiao Mei, sudah kubilang berkali-kali. Aku sering melihat orang seperti ini. Begitu muncul, aku langsung berpura-pura kaya dan bertanya macam-macam. Aku hanya ingin berpura-pura dipaksa lalu mendapatkan seorang gadis." Setelah itu, wanita itu menoleh dan menatap Su dengan jijik. Ia tersenyum kepada Su dan berkata dengan nada mengejek, "Pecundang sepertimu yang tidak tahu mobil, atau siapa dirimu?" Su Xiao menatap wajah masam wanita itu, wajahnya tanpa ekspresi, berpikir bagaimana mungkin seseorang bisa mengalami kerusakan otak seperti itu dimanapun. Terlalu malas untuk memperhatikannya, Su Xiao berbalik dan bertanya kepada Xiao Mei, "Berapa harga mobil itu?" Xiao Mei menatap Su sambil tersenyum dan berkata, "Tuan, mobil itu Maybach edisi terbatas. Mobil itu pernah dipamerkan di pameran mobil Dubai. Saat ini hanya ada 20 mobil di dunia. Perusahaan kami mendapat kehormatan untuk segera membelinya. Sebagai tokoh harta karun kota, harga mobil ini sekarang 26 juta. Jika Anda bisa mengambil mobil ini secara penuh, akan ada diskon 1 juta. Petik 2. Tepat ketika Su Xiao hendak menanyakan tentang mobil itu, suara tajam itu terdengar lagi. "Aduh, kau dengar harganya, cepat keluar, jangan sampai kehilangan orang di sini. Xiao Mei, jangan pedulikan yang kalah, berpakaianlah seperti manusia, hanya ingin menjemput gadis-gadis, aku melihat banyak." Setelah itu, wanita itu pergi. Untuk menarik Xiao Mei, Su Xiao tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menamparkan wanita itu ke tanah. Mengabaikan tatapan aneh orang-orang, ia berkata kepada Xiao Mei, "Jangan khawatirkan dia. Kau bisa memperkenalkan mobil ini kepadaku. Aku tidak tahu banyak tentang mobil." Xiao Mei sedikit panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia menatap Su dengan senyum ketakutan. Pada saat itu, wanita jahat yang tertabrak itu melompat. "Beraninya kau memukulku. Beraninya kau memukulku." Setelah selesai berbicara, wanita itu bergegas menghampiri Su Xiao. Su Xiao membalas dengan sebuah tamparan, dan wanita itu tak mampu berdiri tegak, lalu jatuh lagi. Wanita itu terisak di tanah, "Tunggu. Kau tahu siapa suamiku? Kau akan mati hari ini." Wanita itu bangkit dan pergi ke telepon sambil menangis. Su Xiao menatap Xiao Mei sambil tersenyum. Ia sedikit takut. Ia berkata dengan senyum getir, "Baiklah, kali ini aku akan membuat masalah."
Kau bisa dengan aman membawaku keluar dari mobil. Xiao Mei berkata dengan hati-hati, pacarnya adalah penjahat, kau lari, kau memukulnya, pacarnya tidak akan melepaskanmu, lama-kelamaan dia pasti akan membalas dendam padamu. Tidak apa-apa. Jangan khawatirkan aku. Lakukan saja tugasmu. Su Xiao tampak acuh tak acuh, Xiao Mei mengangguk dan dengan hati-hati memperkenalkan mobil itu kepada Su Xiao. Tepat ketika Xiao Mei perlahan mulai sadar dan menceritakan asal-usul dan performa mobil ini kepada Su Xiao, terjadi keributan di bengkel mobil. Suamiku, dia masih ingin memanfaatkanku, aku tidak bisa menolak, tampar aku 2 kali. Su Xiao tersenyum. Gadis itu sedang menunggu pacarnya, seorang wanita berambut kuning pendek. Xiao Mei segera menarik Su dan tersenyum, cepat pergi. Su Xiao sepertinya tidak mendengarnya. Ia berkata kepada Xiao Mei, mobil ini bagus. Tidak apa-apa. Tunggu aku sebentar. Aku akan membayarmu dan mengurus formalitasnya nanti. Setelah itu, Su Xiao berdiri, melepas mantelnya, dan menghampiri gadis itu dan pacarnya. Kau memukuli gadisku. Sial, kau tahu siapa aku. Huang mau menghampiri Su Xiao dan berkata dengan wajah arogan. Kalau begitu kau harus tahu siapa aku. Su Xiao mencibir dan tidak berkata apa-apa lagi. Su Xiao menendangnya sejauh 2 meter dan menabrak sebuah mobil. Kemudian ia menarik wanita berambut kuning itu dari tanah dan meninju wajahnya. Sial, aku paling benci rambut kuning seumur hidupku. Aku ingin kau berpura-pura dan mengecatnya. Satu pukulan demi satu, Su Xiao menghajar Huang Mao hingga wajahnya berlumuran darah. Xiao Mei, yang menutup mulutnya, berseru dengan suara rendah. Gadis masam itu ketakutan melihat kejadian ini. Ia berlinang air mata dan hendak menarik Su Xiao, tetapi Su Xiao kembali menamparnya ke tanah. Sungguh sial. Aku bisa bertemu orang sepertimu saat aku membeli mobil. Aku hanya melampiaskannya padamu. Huang mau memanfaatkan kesempatan itu untuk berteriak di pintu bengkel, apa yang kau lihat di pintu, jiplak orang itu dan lakukan. Sekelompok adik laki-laki yang dibawa Huang mau keluar pintu baru menyadari bahwa bos mereka telah dibunuh orang lain. Mereka mengeluarkan pipa baja, parang, dan harimau dari mobil lalu menghajar Su Xiao. Su Xiao melihat lebih dari 10 orang yang bergegas mendekat, dan tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang ini ada di depannya, seperti anak sekolah dasar, tampak rapuh. Ia menggoyangkan pergelangan tangannya dan bergegas menghampiri para gangster kecil itu. Akhirnya, manajer bengkel mobil yang datang terburu-buru menyadari bahwa bengkelnya telah menjadi tempat pertikaian dunia bawah. Ia segera menelepon polisi dan melaporkannya kepada bosnya. Namun, kejadian selanjutnya mengejutkannya. Para pemuda yang berada dalam posisi lemah itu tampak seperti serigala yang menyerang kawanan domba. Tak satu pun dari mereka yang bisa menandingi Su Xiao. Satu persatu, mereka dirobohkan oleh Su Xiao dan tak bisa bangun. Mereka memegangi tangan dan kaki mereka sambil meratap. Ketika gangster kecil terakhir tumbang, Huang mau tahu mereka telah menemukan ide yang sulit, dan bahkan gadisnya sendiri tidak peduli, jadi ia segera berlari keluar. Para gangster kecil ini juga saling membantu dan melarikan diri. Huang mau berlari dan menertawakan Su sambil berteriak, tunggu. Kami akan bersenang-senang. Jangan sampai kami melihatmu. Sue tertawa terbahak-bahak, ingat namaku. Namaku Sue Xiao. Silakan datang kapan saja. Mengabaikan. Semua orang di sekitarnya yang menatapnya, Su Xiao langsung menghampiri Xiao Mei. Cantik, masalah ini sudah selesai, beritahu aku bagaimana cara membayarnya. Xiao Mei menatap Su dengan takut dan berkata, manajer, Anda di sini. Pria ini ingin membeli Maybach. Tolong bicara dengannya. Kemudian ia berlari dengan tergesa-gesa. Su Xiao berbalik dan melihat seorang pria parubaya. Ia mengangguk kecil padanya. Maaf telah menyebabkan begitu banyak masalah di bengkel Anda, tetapi sekarang masalahnya sudah selesai. Tidak apa-apa, Pak. Saya tahu semua yang terjadi. Saya minta maaf atas kesalahan manajemen saya yang telah menyebabkan Anda begitu banyak masalah. Namun, polisi dan bos kami akan segera datang, dan kami akan memberikan kompensasi yang sesuai untuk Anda. Su Xiao dan manajer berjabat tangan. Manajer mulai memperkenalkan pembelian mobil kepada Su Xiao dan menjelaskan formalitasnya. Su Xiao membayar lunas langsung dan memberitahu manajer bahwa ia akan mengambil mobil hari ini. Manajer itu sangat malu, Pak Su, karena ini adalah harta karun toko kami, dan harganya sangat tinggi. Untuk mobil seberharga ini, kami harus menunggu 3 hari sebelum bisa mengambilnya, karena kami harus melaporkannya dan mendaftarkan informasi Anda. Setelah dijelaskan, polisi pun datang. Manajer meminta maaf kepada Su Xiao dan segera menyambutnya. Ia menjelaskan proses dan alasannya kepada polisi. Polisi yang datang kali ini kebetulan bertanggung jawab atas Baisa Group. Begitu melihat Su tersenyum, ia langsung menghampirinya dengan wajah tersenyum dan berkata, Pak Su, Anda lagi. Sangat sulit bagi kami untuk melakukan itu. Kenapa?
seseorang yang mengumpulkan astringan hitam akan datang untuk memukul saya, mengancam keselamatan pribadi saya. Bagaimana caranya? Anda tidak punya nomor di hati Anda. Sue menatap polisi itu dan bertanya. Tapi Pak Su, orang-orang itu juga sudah melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Orang itu juga tampak malu untuk berkata. Lupakan saja, tidak ada gunanya bertanya pada Anda. Tidak apa-apa. Ayo kembali. Sue mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Saat ini, lebih baik mengandalkan polisi daripada dirinya sendiri. Baiklah, Pak Su, kalau begitu, kita akan kembali. Ada gumaman di hati polisi itu saat dia berkata begitu patuh. Kembalilah ke dunia bawah. Kaulah dunia bawah terbesar. Kau begitu kuat sehingga kau bisa keluar dan berkeliaran setelah membunuh orang. Aku tak mampu menimbulkan masalah. Lalu aku meminta saudara-saudaraku untuk kembali. Begitu ia keluar dari bengkel, polisi bertanya kepadanya, Saudara Chen, ini bukan kasus kecil. Kenapa kita harus pergi? Tangkap dia dan interogasi dia. Mungkin kita bisa memberikan kontribusi. Pria yang dikenal sebagai Saudara Chen menoleh ke belakang dan melihat Su Xiao masih di bengkel. Ia menepuk kepala si penanya dan berkata, Nak, jangan bicara padaku. Kau tahu siapa dia? Siapa, Saudara Chen? Ayo, katamu. Kami akan mentraktirmu makan malam. Melihat ini, orang-orang di sebelahnya mulai membujuknya. Setelah mendengarkan ini, tampaknya latar belakang pria tadi tidak kecil. Untuk sesaat, semua orang penasaran. Baiklah, itu masuk akal. Ayo kita naik bus. Kita bicara sambil jalan. Saudara Chen tersenyum puas. Sekelompok orang naik bus dan segera pergi. Setelah mengantar polisi, manajer melihat sikap polisi terhadap Su Xiao dan memiliki pemahaman baru tentangnya. Pemuda ini tampaknya bukan orang biasa. Ia bisa membiarkan polisi mengatakan ia akan pergi. Untungnya, ia menelepon bos dan berpikir bahwa bos juga harus datang. Saat memikirkannya, saya melihat sebuah mobil berhenti di pintu toko dan seorang pria berjas putih turun. Itu adalah pemilik toko CS. Manajer segera menyambutnya, Tuan Bai, halo, Tuan Su membeli Maybach, tetapi dia ingin mengambil mobilnya hari ini. Begitu manajer selesai berbicara, Su Xiao datang dan berkata, Haha, Saudara Bai Su, kebetulan Anda membuka toko ini. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, Saudara Su. Adikku membiarkanmu pergi dan tidak kembali bersamamu. Kau sudah punya pacar. Kau masih berhubungan dengan adikku. Itu tidak tulus. Pada titik ini, wajah Bai Su menjadi sedikit serius. Bagaimanapun, itu adiknya. Ia masih sangat mengkhawatirkan kebahagiaan Bai Sa seumur hidup. Adik apa? Kapan aku berhubungan dengan adikmu? Su tertawa mendengar awan berkabut di dalam dirinya, tidak mengerti apa yang dikatakan Atraktilodes macrocephala. Nak, Bai Sa adalah adikku. Kau belum tahu. Atraktilodes macrocephala menatap Su dan berkata sambil tersenyum, matanya juga sedikit terkejut. Ini, Su tertegun. Ternyata mereka kakak beradik. Ia mengenal mereka berdua, tetapi ia tidak pernah tahu. Takdir memang luar biasa. Su Xiao, ada apa? Apa kau benar-benar menyukai adikku atau hanya mempermainkannya? Kukatakan padamu, jika kau berani mempermainkannya, keluarga baik kami tidak akan pernah melepaskanmu. Suara Atraktilodes macrocephala membawa peringatan. Petik 2. Saudara Bai, apa yang kukatakan itu benar untuk Sasha. Kau bisa tenang, aku akan memberimu jawaban yang sempurna. Su tersenyum juga dengan nada meyakinkan. Bai Su melihat Su Xiao serius, jadi ia merasa lega. Teringat kata-kata manajer tadi, ia menunjuk ke mobil di tengah toko dan berkata, karena kau menyukainya, pergilah. Petik 2. Melihat Atraktilodes macrocephala begitu lugas, Su berkata sambil tersenyum, terima kasih. Jika kau membutuhkanku di lain waktu, silakan bicara kapan saja. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Baiklah, Saudara Su, aku baru saja mendapatkan harta karun. Kau harus pergi ke tempatku untuk melihatnya ketika kau punya waktu. Silakan datang ke Bai Su. Su setuju dengan Bai Su sambil tersenyum, lalu pergi dengan beberapa patah kata sopan. Mengemudikan mobil senilai lebih dari 20 juta yuan, Su Xiao merasa belum pernah membayangkan hal sebaik ini sebelumnya. Kini, mengendarai mobilnya sendiri seperti memiliki mimpi besar. Saat memikirkannya, suara sistem tiba-tiba terdengar, ding, tugas terbaru. Kuasai sepenuhnya semua industri keluarga Hu X, giring keluarga Hu ke dalam kegelapan, sehingga mereka tidak akan pernah bisa menyerah. Penyelesaian misi, 0%. Hadiah tugas, 1.500 poin pengetahuan, 1 undian. Durasi, tak terbatas. Petik 2. Su Xiao sedikit bingung. Entah mengapa sistem tiba-tiba merilis tugas ini, tetapi setelah memikirkan apa yang telah dilakukan Hulian, Su Xiao merasa sistemnya tepat. Kita harus berurusan dengan keluarga Hu. Bab 114. Su Xiao melaju ke gedung hitam kecil milik William dan mengetuk pintu.
Ketika William melihat Su Xiao, ia segera membuka pintu. Saudara Su, silakan masuk. Kami belum mendengar kabar dari Anda akhir-akhir ini. Kami semua sedang terburu-buru. William yang sangat antusias menyambut Su Xiao dengan senyuman. Sue memeluk William sambil tersenyum. Haha, maaf, Saudara William. Ada apa denganku akhir-akhir ini? William menuangkan segelas anggur untuk Su Xiao, menyalakan cerutu, dan menceritakan kejadian beberapa hari terakhir. Hari itu, setelah menggemparkan perkumpulan langit dan bumi, Su Xiao meminta tim William untuk pergi terlebih dahulu. William dan mereka berlari keluar dari gang di belakang hotel. Kupikir Su Xiao akan kembali ketika ia melakukan sesuatu, tetapi setelah semalaman, tidak ada kabar tentang Su Xiao. William mengirim Fox untuk mencari tahu, dan akhirnya mendapat kabar bahwa Su Xiao telah dibawa pergi. Hingga hari ketiga, seseorang mengetuk pintu William. William melihat seorang pria berjaket hitam, dan merasa bahwa ia bukan pria biasa. William hendak memulai, tetapi dihentikan oleh Panalton. Ternyata komisaris khusus Departemen Keamanan Nasional yang datang. Ia mengusulkan nama Su Xiao, yang membuat William sedikit lega. Ternyata ketika William datang ke Tiongkok, ia sudah diperhatikan oleh Kementerian Keamanan Nasional. Namun, ketika Kementerian Keamanan Nasional hendak menyusul tim William, William justru pergi menemui Su Xiao untuk membeli rumah. Tiba-tiba, Kementerian Keamanan Nasional panik. Sejak insiden geng pemuda pertama, Su Xiao telah sepenuhnya berada dalam pandangan Kementerian Keamanan Nasional, jadi setelah melihat Su Xiao bersama William, Kementerian Keamanan Nasional sangat berhati-hati untuk bersembunyi. Setelah menyelidiki semua latar belakang Su Xiao, Kementerian Keamanan Nasional menemukan bahwa Su Xiao adalah orang biasa, tetapi entah mengapa, ia memperoleh kekuatan yang begitu besar dalam waktu singkat. Khawatir akan hubungan antara Su Xiao, William, dan yang lainnya, dan bahkan lebih takut lagi akan plot baru dunia, Kementerian Keamanan Nasional memutuskan untuk memperkuat pengawasan, dan tidak mulai mengganggu Su Xiao dan William. Pada hari itu, Departemen Keamanan Nasional berhasil meredakan hubungan antara beberapa organisasi ketika Dewan Keamanan setempat mengirim orang ke Kingbang untuk mengambil alih bisnis tersebut. Namun, ketika Dewan Keamanan Nasional merasa senang karena memiliki indera penciuman yang tajam dan menemukan begitu banyak informasi penting, mereka tidak menyangka Su Xiao begitu bodoh dan tidak bertindak sesuai akal sehat. Saat itu, mata Kementerian Keamanan Nasional melihat bahwa ketika Sue tertawa dan pergi bersama tim William, dia tidak peduli. Sampai keributan di Hotel Tiandi muncul, personel Keamanan Nasional menyadari niat Sue tersenyum, tetapi sudah terlambat, dan Sue tertawa benar-benar berani membuat hal yang merajalela. Orang-orang dari Kementerian Keamanan Nasional tidak tahu bahwa mereka telah mengacaukan banyak hal, jadi Lao Long dan yang lainnya mengadakan pertemuan sepanjang malam untuk membahas cara menyelesaikan masalah, tetapi tanpa diduga, diskusi berlangsung selama 3 hari. Akhirnya, Kementerian Keamanan Nasional membuat keputusan berani untuk bersatu dengan organisasi di seluruh dunia untuk mendukung Su Xiao sebagai putra bintang baru melawan masyarakat langit dan bumi, jadi ada kedua kalinya Lao Long menyelamatkan Su Xiao. Ketika Su Xiao dibawa ke ibu kota, jaket Kementerian Keamanan Nasional menemukan William dan mengatakan kepadanya bahwa jika tim William bekerja sama, dia akan mendapatkan hak tinggal yang sah dan dapat membuka cabang merah tua. Namun, Su Xiao harus menjadi kepala cabang. Setelah diskusi yang sengit, William dan yang lainnya akhirnya dapat dengan berani melakukan apapun yang mereka inginkan. William membeli tanah di sekitar rumah, bersiap untuk membangun beberapa bangunan dan memperluas usahanya. Ia tidak khawatir tentang pembangunan perusahaan, karena pembangunannya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Sue bertanya tentang rencana William sambil tersenyum. William tertawa 2 kali, Sue, tahukah kau apa arti statusmu saat ini bagi kami? Sue menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Ada apa? Kakak William. Su Xiao, kau sekarang adalah agen organisasi merah gelap di Tiongkok, salah satu dari 23 agen super perusahaan kami. Kau berhak memimpin semua pasukan organisasi merah gelap di Tiongkok di masa mendatang, dan memiliki hak kontak terbatas dengan personel organisasi merah gelap di wilayah lain. Dengan kata lain, kami memanggilmu bos. Sue tersenyum dan melambaikan tangan. Ia hanyalah sekutu William. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi bos William dalam sekejap? William berkata dengan wajah serius, Saudara Su Xiao, kami ingin mendirikan perusahaan. Kau harus menjadi bos. Ini juga merupakan syarat yang dikeluarkan oleh Kementerian Keamanan Nasional. Kami harus mematuhinya. Di masa depan, kau akan menjadi bos cabang merah tua. Su Xiao mendengar berita itu, tetapi juga dengan wajah yang bodoh. Aku tidak menyangka Lao Long akan memiliki ide seperti itu sehingga mereka tidak hanya dapat memperkuat kekuatan mereka sendiri, tetapi juga mengendalikan mereka. Setelah membicarakan masalah itu, Su Xiao tiba-tiba mengusulkan untuk bertanding lagi dengan William. William setuju. Mereka menanggalkan pakaian mereka dan pergi ke ruang terbuka di luar rumah dengan rompi mereka.
William menatap Sue dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, kau telah membuat banyak kemajuan akhir-akhir ini. Ayo, kita lihat apa yang telah kau pelajari. Setiap kali aku melihatmu, kau selalu mengejutkan orang." William berdiri dan memasang postur yang baik. Sepertinya ia sedang menunggu Su Xiao untuk menyerangnya. Su Xiao juga khawatir dan berdiri di sana dengan ketenangan yang sama. Keduanya ada di sana sekarang. Setelah waktu yang lama, tak satu pun dari mereka memulai lebih dulu. Musim gugur dan musim dingin bertiup, pohon kesemek di luar rumah bergetar, kesemek yang matang, akhirnya jatuh dari dahannya. Begitu kesemek jatuh ke tanah, Sue tertawa dan William bergerak. Mereka berdua saling menyerang, seperti dua peluru yang keluar dari bilik, tajam dan berbau api. William tahu Su Xiao sudah membuat kemajuan dan sudah mengambil tindakan pencegahan, tapi tak disangka kemajuannya begitu pesat. Begitu mereka bertemu, Su Xiao langsung meninju perutnya. William tak bisa menghindar dan langsung memukulnya. William melihat Su Xiao berjungkir balik, Su Xiao membuka jarak. Su Xiao berhasil memukul, namun dengan enggan, ia kembali berlari cepat di sekitar William. Dalam ayunan ini, William meraih tinju Su Xiao, menekannya, dan menendang sisi tubuh Su Xiao. Kekuatan mental Su Xiao dengan panik berkobar, memanggil elemen tanah, membentuk lempengan batu di pinggangnya, hanya untuk menangkis serangan William. William sepertinya sudah lama tahu tendangan ini tak akan berhasil. Dengan sedikit gerakan maju, ia mencengkeram pakaian Su Xiao dan menjatuhkannya ke tanah. Su Xiao mendarat telentang dan jatuh tersungkur. William mengangkat tinjunya dan memukulnya. Su Xiao terdorong dari tanah dan lolos dari jangkauan serangan William. Su Xiao berdiri dan menepuk-nepuk tanah di tubuhnya. "Saudara William, aku akan berusaha sekuat tenaga. Jangan biarkan tanganmu tetap di sini. Ayo kita bertarung dengan baik." William mengangguk, momentumnya tiba-tiba meningkat, dan ia tampak sangat bersemangat. Sue tertawa dan meraung, tangannya menyalakan api, dan perlahan-lahan muncul lapisan baju zirah yang terbuat dari elemen tanah. Setelah bersiap, Su Xiao memimpin serangannya ke arah William, yang tak mau kalah dan bergegas menghampirinya. Tinju kedua pria itu bertabrakan dan mereka mundur bersamaan. Sue tersenyum dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah tinju besar yang terbuat dari elemen tanah menghantam William. William tidak menghindar dan mematahkan tinju itu dengan satu tendangan. Namun, Su Xiao sudah menyerang dengan penglihatan William yang samar saat tinjunya meledak. Ketika William melihat kesempatan itu, ia segera menangkis. Sulit bagi mereka untuk bertarung dalam sekejap. Setelah beberapa saat berdebu, keduanya berpisah dan berdiri di satu sisi. Sue berkata sambil tersenyum, "Saudara William, saya sudah diajari. Saudara William benar-benar hebat dalam hal itu. Saudara Su Xiao benar-benar kuat. Saya tidak percaya dia telah membuat kemajuan pesat hanya dalam beberapa hari ini." Itu benar. Saat itu, Su Xiao dikalahkan secara langsung. Sekarang, setelah ratusan gerakan, Su Xiao belum terkalahkan. Meskipun William masih memiliki sebagian kekuatannya, ia dapat melihat kemajuan Su Xiao. Keduanya kembali ke ruangan, dan bertukar sapa sebentar. Sue memberitahu William sambil tersenyum, "Jika ada sesuatu, carilah dia, lalu pergi." Ketika Su Xiao keluar dari William, hari mulai gelap. Hari sudah dingin dan gelap jauh lebih awal. Su Xiao, yang baru saja bertarung, merasa nyaman dan malas. Dia tidak ingin melakukan apapun. Dia menemukan taman dan memarkir mobilnya di pinggir jalan. Bodi mobil super panjang yang mewah menarik banyak penonton dari para kekasih muda. Su tertawa dan mengabaikan mereka. Dia menyalakan musik, bersiul dan merebahkan kursi. "Saya tidak tahu mengapa. Saya sedang bebas baru-baru ini." Gejala kantuk akan muncul di sini, Su Xiao mengantuk berpikir, tetapi dari kecil hingga besar melihat banyak rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Su Xiao sangat sehat, tidak ada masalah. Seiring waktu, Su Xiao juga tidak keberatan. Memikirkannya, Su Xiao tertidur lagi. Kali ini, Su Xiao bermimpi sangat aneh. Dalam mimpi itu, Su Xiao kembali ke masa kecilnya. Dia ditutupi dengan pipa dan terhubung dengan banyak mesin. Sekelompok orang dengan pakaian pelindung kimia berkomunikasi satu sama lain dan menunjuk Su Xiao. Su Xiao merasakan ledakan ketakutan. Dia bangkit dan kepalanya terbentur dengan atap mobil. Su Xiao terbangun. Menyeka keringat di kepalanya, Su Xiao menghela napas panjang. Ternyata mimpi, tapi kenapa mimpi itu terasa begitu nyata? Melihat jam, sudah pukul 9 malam. Su Xiao menggelengkan kepalanya dengan putus asa, berusaha mengusir bayangan-bayangan buruk itu. Ia keluar dari mobil dan menyalakan sebatang rokok untuk menenangkan suasana hatinya. Namun, usahanya sia-sia. Pikiran Su Xiao dipenuhi mimpi. Menurut mimpinya tadi, ia belum besar saat itu, yaitu berusia 5 atau 6 tahun. Waktu kelas 5 dan 6 SD, aku anak yang bodoh di mata orang tuaku. Aku dibuli oleh anak-anak nakal di sekolah setiap hari.
Memikirkannya, Su Xiao menggigil sambil tersenyum, dan hawa dingin menguar di sekujur tubuhnya. Keringat dingin mengalir deras dari leher hingga punggung. Tidak. Ada apa? Ada apa dengan ingatanku? Su Xiao dengan putus asa mengingat masa lalunya. Asap di tangannya hampir habis terbakar. Su Xiao terbangun. Pantas saja aku selalu merasa ada yang salah, ingatanku kosong, sebelum SMP, kosong. Bab 115. Dalam ingatan Su Xiao, saat ia masih di sekolah dasar, ia selalu menjadi orang di ujung derek, orang yang dimarahi orang tuanya sebagai anak bodoh, dan orang yang diganggu oleh anak-anak nakal setiap hari. Namun, dalam ingatannya, ia tidak dapat mengingat sekolah dasar mana ia bersekolah, atau penampilan dan nama-nama semua anak nakal yang mengganggunya. Dalam ingatannya, ia tidak punya teman, tidak ada guru dan tidak ada apa-apa. Sue tertawa gugup, mati-matian menepuk kepalanya, mencoba memikirkan sesuatu, tetapi tidak dapat memikirkannya. Ya, kurasa benar, ingatanku salah. Su Xiao berjongkok di pinggir jalan dengan kepala di lengannya. Semua ingatannya sebelum sekolah menengah pertama adalah salah. Mengapa ia penuh dengan pipa dalam mimpinya? Mengapa ingatannya pasif? Mengapa? Tidak. Jika ada sesuatu yang berbeda dari orang biasa, hanya ada sistem ini. Sistem ini adalah satu-satunya tempat yang tidak dapat kau jelaskan dengan jelas. Aku tidak tahu dari mana sistem ini berasal dan apa fungsi sebenarnya. Apakah aku monster? Pertanyaan-pertanyaan ini memenuhi benak Su Xiao. Su Xiao memanggil sistem dan ingin memperjelasnya. Sistem, kau ini apa? Sue tertawa dan berteriak marah. Ding, tuan rumah, aku perpustakaan maha tahu, tuan rumah, kau ingin menjadi keberadaan Tuhan. Sistem, kau tahu apa itu jeruk? Sistem tidak tahu. Fungsi sistem hanya terbatas pada lotere, membeli barang, dan memantau tuan rumah menjadi lebih kuat. Su Xiao terus-menerus mengajukan banyak pertanyaan tentang sistem. Anehnya, sistem itu tampaknya juga telah berubah. Suara manusiawi itu hilang. Sebaliknya, itu adalah suara sistem yang dingin. Ia tidak memiliki emosi dan tidak tahu bagaimana beradaptasi. Tidak. Su Xiao merasa tidak normal lagi. Fungsi sistem adalah untuk mengawasi tuan rumah agar menjadi lebih kuat. Mengapa aku harus menjadi lebih kuat? Jika sistem menginginkanku menjadi lebih kuat, bukankah ia akan memberikan segalanya kepadaku? Mengapa aku harus menjadi kuat? Su Xiao berpikir selangkah demi selangkah, tetapi menemukan bahwa semakin banyak celah dalam penalaran, semakin takut ia. Saat itu, pertahanan psikologis Su Xiao benar-benar runtuh. Apa yang terjadi padanya? Apa yang terjadi hingga membuatku seperti ini? Sistem apa ini? Su Xiao berjongkok di pinggir jalan selama 1 jam penuh, dan akhirnya rileks. Ia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Su Xiao akhirnya ingin terbuka. Meskipun aku tidak tahu sistem apa ini dan mengapa ingatanku berkurang, aku tahu siapa diriku dan apa yang kuinginkan. Selama kau tumbuh lebih kuat dan bergerak maju selangkah demi selangkah, kau akan dapat menemukan kebenaran. Su Xiao berpikir dalam hatinya. Cahaya korek api menembus malam. Su tersenyum dan menyalakan sebatang rokok. Ia duduk diam di pinggir jalan, mengenang kejadian setelah SMP. Untungnya, ingatanku setelah SMP masih sangat jelas. Artinya, pasti ada sesuatu yang terjadi saat aku masih kecil. Sepertinya setelah menyelesaikan masalah Wang Ying, sudah waktunya pulang. Su Xiao meremukkan puntung rokok dan menyetir pulang. Kepalanya pusing. Su Xiao langsung jatuh di sofa dan tertidur lagi. Su Xiao bermimpi. Lagi. Dalam mimpi itu, Su Xiao kembali ke masa kecilnya. Seorang gadis kecil terus meneriakkan namanya dan bermain dengannya. Tiba-tiba, mimpinya berubah, dan gambarannya kembali ke laboratorium sains. Gadis kecil itu tampak sangat tidak nyaman, terikat di kursi percobaan, dan menangis kesakitan. Sekelompok orang dengan pakaian pelindung kimia berjalan di sekitar. Mereka tidak tahu apa yang mereka teriakkan. Su tertawa dan berteriak, "Tolong bantu dia, tolong bantu dia." Namun sepertinya tidak ada yang mendengar, semua orang masih sibuk, tidak tahu harus berbuat apa. Su Xiao terbangun lagi dalam mimpinya. Pagi yang baru. Su Xiao menggelengkan kepalanya, memikirkan mimpinya semalam, berharap menemukan petunjuk, tetapi hanya bisa memikirkan beberapa fragmen ingatan yang terpotong. Su Xiao dengan tegas menyerah. Hari ini, 7 hari sebelum ulang tahun Wang, Su Xiao memikirkannya. Sepertinya tidak ada yang penting, jadi dia mengeluarkan pil pencuci sumsum lagi. Ini adalah kedua kalinya Su Xiao minum pil sisui. Su Xiao ingat bahwa sistem mengatakan bahwa pertama kali dia minum pil sisui, dia mengalami reaksi yang hebat, dan sisanya tidak mengalami reaksi yang sama hebatnya. Jadi Su Xiao memakannya dengan tekun. Setelah beberapa saat, hanya tersisa satu kalimat di kepala Su Xiao. Sistem ini milikmu, dan dia menipuku. Sekarang Su Xiao merasa seperti digigit semut yang tak terhitung jumlahnya.
Dia merasakan sakit seperti merobek tubuhnya. Dia juga merasa seperti dua orang yang saling merobek. Su Xiao merasa seolah-olah dia akan dicabik dari tengah. Meskipun kesakitan, ia tak bisa berteriak. Pita suaranya seperti terpotong pisau. Ia hanya bisa melampiaskan amarahnya, tetapi tak bisa bersuara. Su Xiao merasa sedikit putus asa untuk sesaat. Dalam keputusasaan ini, Su Xiao pingsan. Ketika ia terbangun lagi, pagi itu sudah berbeda. Su Xiao perlahan bangkit dari tanah. Meskipun kali ini tidak banyak kotoran yang keluar dari tubuhnya, masih banyak serpihan kulit manusia di tanah. Ternyata kali kedua ia meminum pil sisui, ia sedang mengalami molting. Su Xiao melepaskan lapisan kulit lamanya dan menumbuhkan kulit baru pada siang dan malam hari saat dia pingsan. Su Xiao merasakan kulit barunya. Meskipun tampak sehalus kulit bayi, kulitnya penuh dengan ketangguhan. Nyatanya, sistem telah menipu Su Xiao. 7 pil pencuci sumsum adalah sebuah siklus, tetapi semakin banyak mereka makan, semakin berkurang stamina mereka. Sebaliknya, setiap kali mereka makan satu, mereka semakin menderita. Tunggu sampai pil pencuci sumsum ke-7, barulah pembentukan ulang dan perluasan pil pencuci sumsum yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin ramuan yang dapat membentuk kembali tubuh ini dapat dikonsumsi dengan mudah? Su Xiao tidak tahu bahwa hal-hal menyakitkan itu datang diam-diam. Menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, ia membersihkan rumahnya. Su Xiao mengeluarkan pil pemurnian tubuh lagi. Bagi praktisi seni bela diri, pil pemurnian tubuh dan pil pencuci sumsum dikonsumsi bersamaan, sehingga mereka dapat menyerap khasiat kedua jenis pil dengan sempurna dan mendapatkan pemurnian tubuh yang sempurna. Saat Lian Tidan menelan, Su Xiao datang ke halaman dan mulai berjalan mengikuti 8 trigram. Akhirnya, Su Xiao berjalan semakin cepat, hanya menyisakan sisa-sisa manusia di halaman. Tiba-tiba, Su Xiao mabuk berat dan mulai bertarung melawan 8 trigram. Setelah berlatih satu set jurus bela diri, Su Xiao memerah. Inilah kekuatan Lian Tidan. Setiap hari setelah itu, Su Xiao berlatih tinju dan menyempurnakan alkimia untuk menemani Jiang Ke dan Tang Wan. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Pada hari ini, akhirnya tiba hari ulang tahun Tuan Wang, dan Su Xiao akhirnya tiba di hari ini. Yinger, kau menungguku menjemputmu, gumam Su sambil tersenyum, menatap dirinya di cermin. Su Xiao penuh percaya diri, memang, ia bukan lagi Su Xiao yang dulu. Setelah berdandan, Su Xiao berangkat. Halaman keluarga Wang berada di sebelah barat kota X, yang konon merupakan tempat tinggal Wang Ye dulu, sementara Su Xiao tinggal di sebelah timur. Butuh 2 atau 3 jam bagi Su Xiao untuk tiba di halaman keluarga Wang. Halaman keluarga Wang sudah penuh sesak. Su Xiao masuk dan memarkir mobilnya di tempat parkir. Ia pergi ke tempat pesta ulang tahun diadakan. Tepat di depan pintu, Su Xiao dihentikan. "Halo, Tuan, tolong tunjukkan undangannya." Senyum Sue tersungging di wajahnya. "Sial, bagaimana mungkin aku melupakan masalah ini? Apa yang bisa kulakukan tanpa undangan? Jika terjadi sesuatu di hari ulang tahun Tuan Wang, itu benar-benar memalukan baginya." Su Xiao punya ide, "Oh, undangan, aku taruh di mobil, aku akan mengambilnya." Selesai. Su Xiao pergi. Su Xiao kembali ke tempat parkir dan menemukan toilet. Su Xiao masuk ke toilet dan mengunci pintu. Ia menggunakan teknik transvesting untuk mengubah dirinya menjadi Hulian dan keluar dengan angkuh. Su Xiao sekali lagi tiba di pintu ruang makan. Ketika penjaga pintu melihat bahwa itu adalah putra Hu, ia segera menyambutnya dengan senyuman, membungkuk padanya, dan mempersilakannya masuk. Su Xiao, yang datang ke ruang makan, mengambil segelas anggur dan memanfaatkan kesempatan itu untuk minum. Saat itu, Su Xiao hampir tertawa ketika mendengar percakapan di pintu ruang makan. "Tuan Hu, Anda di sini lagi." Terdengar rayuan dan keterkejutan dalam suara penjaga pintu. "Apa maksud Anda saya di sini lagi? Saya baru saja tiba. Bisakah Anda bicara?" Julian merasa tidak senang, jadi ia hanya bisa berbicara. Kakek dari keluarga Wang sedang merayakan ulang tahunnya hari ini. Ia harus menyenangkan hati kakeknya agar pertunangannya berhasil hari ini. "Oh, maafkan saya, Tuan Hu. Saya bodoh. Silakan masuk." Penjaga pintu itu membuka kedua mulutnya dan mempersilakan Hulian masuk. Hulian berjalan masuk dengan semangat. Begitu Hulian memasuki ruang makan, ia mendengar suara familiar yang ia benci. "Oh, bukankah ini Tuan Hu? Lama tak berjumpa." Hulian menoleh dan melihat orang itu. Tak disangka, ia juga datang. Ia harus mempermalukannya di depan semua orang hari ini. Tepat ketika Hulian hendak membuat susu sulit tersenyum, ketika Tuan Wang keluar, semua orang terdiam dan berkumpul, menunggu pidatonya. Tuan Wang tampak kurang sehat. Ia berjalan agak gemetar. Pria tua itu berjalan perlahan ke mikrofon, menatap semua tamu yang hadir, berdeham, dan berkata, "Terima kasih telah datang ke pesta ulang tahun orang tuaku. Saya merasa sangat terhormat dan bahagia.
Tuan Wang mengomel sebentar, lalu tiba-tiba berhenti. Pria tua itu berdeham lagi, hari ini, selain ulang tahunku, ada hal yang lebih penting, yaitu memilihkan suami untuk cucuku, Wang Ying. Setelah itu, Wang Ying keluar. Begitu Wang Ying muncul, ia dikejutkan oleh semua orang yang hadir. Mengenakan gaun hitam di tubuhnya dengan sempurna memancarkan auranya. Riasan tipis di wajahnya dengan sempurna menampilkan wajah iblis, tetapi tidak bingung. Sungguh menakjubkan. Bab 116. Wang Ying berdiri di samping pria tua itu dan menyapa para tamu. Kemudian ia berkata, sahabatku, saya sudah sangat tua. Harapan terakhir saya adalah melihat cucu perempuan saya yang berharga menikah seumur hidup saya. Hari ini, saya telah mengundang begitu banyak talenta muda. Saya hanya ingin melihat siapa yang dapat merebut hati putri saya. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Wang Ying, yang berada di samping pria tua itu, tampaknya tidak ada di sana dalam pikirannya. Ia tampak cemas dan terus melihat sekeliling. Ia mencari sesuatu di antara kerumunan. Baru setelah ia melihat Su Xiao di antara kerumunan, senyum muncul di wajahnya. Semua orang di sana gembira ketika mereka melihat senyum menawan Wang Ying. Namun, seperti yang kalian semua tahu, Wang Ying takut bahwa ia telah ditentukan oleh tuan muda keluarga Hu. Ia tidak memiliki keberuntungan untuk menikahi wanita yang begitu mempesona, ia juga tidak memiliki keberuntungan untuk naik ke pangkuan keluarga Wang. Melihat para pahlawan muda dari keluarga-keluarga berikut, Tuan Wang bertanya kepada Wang Ying, Yinger, kamu sudah lama di atas panggung, dan ada begitu banyak pahlawan muda dari keluarga-keluarga berikut. Apakah ada orang yang memandangmu dengan cara yang benar? Wang Ying awalnya ingin mengatakan sesuatu. Ia mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum, kakek, bagaimana Yinger bisa tahu bakat muda mana yang merupakan suami Yinger yang tepat ketika dia sudah di atas panggung sebentar? Mengapa kamu tidak bertanya beberapa hal dengan kakekku? Pemenangnya akan datang ke Yinger dan membiarkannya melihat dengan baik. Ini juga pilihan terbaik untuk Yinger. Wang Ying mengucapkan kata-kata nakal ini, membuat Su tersenyum sedikit tak berdaya, gadis ini, dan nakal. Setelah Wang Ying selesai berbicara, ia berbisik di telinga kakeknya lagi. Setelah mendengar ini, kakek itu sangat senang. Baiklah, baiklah, dengarkan saja cucu perempuanku tersayang. Aku akan memberimu 4 pertanyaan. Semua talenta muda boleh berpartisipasi. Aku tahu kalian punya murid sastra dan bela diri, jadi kalian semua boleh ikut serta dalam 4 pertanyaan ini. Pemenang setiap pertanyaan boleh maju dan menjawab pertanyaan kelima cucuku. Melihat orang-orang di depannya, Tuan Wang merapikan jenggotnya dan berpikir, menarik. Menarik. Aku tidak tahu siapa yang akan disukai cucuku. Kudengar cucunya akan menyukai anak biasa. Tidak seperti sekarang. Lupakan saja, yang penting cucumu bahagia. Pria tua itu mengira cucunya akan menikah, tetapi ia masih agak ragu. Melihat orang-orang berikutnya, ia berkata, pertanyaan pertama adalah ajaran para murid bela diri muda dari berbagai keluarga. Berapa banyak orang yang berpartisipasi dalam pertanyaan ini? Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, semua orang mundur perlahan, meninggalkan ruang yang luas. Hanya ada 10 orang yang tersisa di lapangan. Adik laki-laki dari keluarga besar dan perusahaan berpikir bahwa wanita muda dari keluarga Wang telah ditentukan oleh Hulian. Tanpa diduga, Hulian bukan menantu keluarga Wang. Anak itu omong kosong. Dengan syarat semua orang setara, semua orang ingin memiliki hubungan dengan keluarga Wang dan mendapatkan istri yang begitu cantik. Itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tiba-tiba, semua orang antusias, tetapi permainan pertama ini, Julian takut untuk berpartisipasi. Ada praktisi seni bela diri di semua keluarga besar. Bahkan beberapa keluarga dulunya adalah sekolah seni bela diri. Dalam kata-kata Hulian, benar-benar tidak berakal untuk bertarung dengan orang-orang sembrono ini. Dalam masyarakat ini, tidak perlu bertarung sepanjang hari. Hulian menatap 10 orang di lapangan, tetapi Su tertawa. Hulian mulai menertawakan. Ada pertukaran antara saudara laki-laki anak laki-laki di kota X. Hulian tahu bahwa beberapa orang di lapangan adalah jagoan sejati. Setelah beberapa saat, anehnya Su Xiao tidak akan malu, jadi dia akan menunggu untuk melihat leluconnya. Tuan Wang memandang ke 10 orang di lapangan dan mengangguk, teman-teman, isi kompetisi ini sangat sederhana. Ada 2 lentera di pintu ruang makan. Orang yang mendapatkan lentera pertama akan dianggap sebagai pemenang. Sejauh ini, kalian bisa mengandalkan mereka. Setelah itu, lelaki tua itu menunjuk kedua lentera di gerbang. Ke-10 orang di lapangan sudah siap dan menatap pesaing lainnya dengan mata provokatif. Su Xiao berdiri di sana dengan malas. Kompetisi semacam ini membosankan. Dibandingkan dengan orang-orang ini, dia menang telak. Lelaki tua itu berdiri di atas panggung, para pahlawan dari semua keluarga. Karena kita sudah siap, mari kita mulai kompetisinya. Saat suara lelaki tua itu jatuh, ke-10 orang itu bergerak dan bergegas ke pintu depan ruang makan.
Ada beberapa orang yang telah belajar sedikit taekwondo, menyukai olahraga, dan merasa cukup mahir bertarung. Saya tidak menyangka orang lain benar-benar ahli bela diri sejati. Ketika mereka berlari, mereka seperti bayangan yang terbang. Begitu mereka muncul, mereka memberi nasihat dan langsung mundur 4 orang. 6 orang yang tersisa datang ke gerbang dalam sekejap mata, 6 orang menjadi bola, tetapi orang-orang ini terlalu lemah untuk Wu, Su Xiao, dan 2 orang lainnya langsung menyingkirkan 3 orang. 3 orang yang tereliminasi dipukuli dan jatuh ke tanah. Mereka bangkit dan kembali ke kerumunan. Sisanya, kecuali Su Xiao, memiliki 2 saudara laki-laki dari keluarga Chang, keluarga Gu. Mereka memandang Su Xiao dan tertawa. Saudara Su, kami kenal Anda. Mengapa kita tidak datang untuk membahasnya? Kedua saudara laki-laki dari keluarga Chang menghentikan Su Xiao. Oh, tidak ada apa-apa. Su tertawa dan bertanya dengan wajar. Haha, saudara Su, aku tahu kau telah mengawasi Zhang Jia dan keluarga Chang kami, dan kami juga mengawasi Qinggangmu. Dengan begitu, jika kau menang melawan kedua saudara kami hari ini, kami dan Zhang Jia tidak akan menyinggung Qinggang. Kedua saudara laki-laki dari keluarga Chang bersumpah. Su mencibir, oh, jika kau melanggar sumpah. Kedua saudara laki-laki dari keluarga Chang tampak tegang, tolong percayalah pada reputasi keluarga Chang kami, jika kami kalah, Zhang secara pribadi menyinggungmu, maka wilayah Zhang adalah wilayah geng hijaumu. Su tertawa dan berkata, Zhang Yi, ayolah, kalian berdua. Ini kesepakatan yang bagus. Ini kesepakatan yang bagus. Ketiganya memasang postur yang baik, berdiri di sana, menatap Wang Ying, yang juga panik. Kakek, apa yang mereka gumamkan di sana? Sepertinya akan ada perselisihan. 2 saudara dari keluarga Chang begitu berkuasa. Apakah yang satunya akan baik-baik saja? Wang Ying sangat khawatir dan penuh penyesalan. Jika dia tidak mengusulkan kompetisi, dia tidak akan seperti ini. Hahaha. Cucu perempuanku, jangan khawatir. Mereka yang berani bertarung dengan Chang bersaudara pasti bukan orang biasa. Hanya saja mereka tidak tahu dari keluarga mana anak ini berasal. Aku sangat terkejut. Tuan Wang menatap Su sambil tersenyum dan menyipitkan matanya. Pada saat ini, Wang He, bibi Wang Ying, akhirnya ingat bahwa anak ini adalah Su Xiao. Dia benar-benar datang. Aku berani bertarung dengan Chang bersaudara. Biarkan dia menderita dan pergi dari sini. Ibu Wang Ying menatap pemuda itu dan dipenuhi kekhawatiran. Dia berharap orang yang disukai putrinya adalah orang yang dapat diandalkan. Kemampuan seperti apa yang dimiliki pemuda itu sehingga membuatnya selalu merindukannya. Untuk sesaat, semua orang di lapangan memandang situasi dengan pikiran masing-masing, gelisah, atau tertawa diam-diam, dan suasananya terasa salah. Gambaran itu kembali tertuju pada 2 bersaudara dari keluarga Chang dan Su Xiao. Kedua bersaudara dari keluarga Chang tiba-tiba bergerak dan menyerang Su Xiao dari kiri ke kanan. Su Xiao tiba-tiba mundur dan menghindari serangan keduanya. Ia meraih lengan salah satu orang dengan satu tangan dan membenturkan kedua bersaudara dari keluarga Chang itu, yang membuat mereka pusing. Tepat ketika kedua saudara dari keluarga Chang itu menyesuaikan diri dan bersiap menyerang Su Xiao, mereka mendapati Su Xiao telah menghilang dari pandangan mereka. Mereka memiliki rencana rahasia yang buruk dan berusaha menghindarinya, tetapi sudah terlambat. Su Xiao berada di belakang kedua saudara dari keluarga Chang. Sayang sekali kedua saudara dari keluarga Chang baru saja pulih, dan mereka dipukul dan pusing lagi. Su Xiao membentur kepala kedua saudara itu. Kedua saudara dari keluarga Chang itu sedikit bingung. Mereka menggelengkan kepala bersama-sama. Tampaknya orang-orang yang memakan kedua geng itu benar-benar tidak sederhana. Kedua saudara dari keluarga Chang saling memandang dan mengangguk satu sama lain. Kedua saudara itu mempelajari keterampilan bertarung keluarga Chang. Kekuatan mereka harus 1 tambah 1 lebih besar dari 2. Awalnya, mereka mengira kekuatan Su Xiao setara dengannya. Sekarang tampaknya mereka harus melakukan yang terbaik. Kedua saudara Chang itu menyerang Su Xiao lagi. Serangan ini sangat tajam, tetapi Su Xiao tidak menghindarinya. Sebaliknya, ia terus bertarung. Su Xiao merasa bahwa keterampilan bertarung kedua saudara Chang itu sangat menarik. Dia tak bisa menahan diri untuk bermain sebentar. Pertarungan ini melibatkan lebih dari 100 jurus. Orang-orang dari semua keluarga besar di kedua belah pihak bersorak. Namun, banyak juga yang khawatir, siapakah anak laki-laki berwajah aneh ini? Dari segi kungfu, seharusnya kau anggota keluarga besar. Kenapa kau belum pernah mendengarnya? Para tamu di sini sedang menebak-nebak asal-usul Su Xiao, dan pertarungan antara Su Xiao dan 2 bersaudara dari keluarga Chang pun memanas. Su Xiao kembali menerima 2 telapak tangan yang digenggam oleh 2 bersaudara dari keluarga Chang, dan mereka bertiga mundur selangkah dan bubar. Su Xiao Yi Bao Kuan, telapak tangan Chang sangat tajam, dan jurus combo ini juga luar biasa. Kakak, kau harus berhati-hati dengan jurus selanjutnya. Kemudian dia memasang postur. Mengetahui bahwa Su Xiao tidak banyak bicara,
kedua bersaudara dari keluarga Chang segera memberi isyarat untuk menyapa. Su Xiao, sambil tersenyum, melangkah di anak tangga 8 trigram dan bergegas menghampiri dua bersaudara dari keluarga Chang. Salah satu dari dua saudara laki-laki keluarga Chang menyerang dinding kaki Su Xiao, dan yang lainnya menyerang dinding kaki Su Xiao. Namun, dinding kaki Su Xiao begitu kokoh sehingga ia mengambil kaki kedua keluarga Chang dan mengalahkan saudara laki-laki tertua dari keluarga Chang. Putra kedua keluarga Chang terkejut. Kedua saudara laki-laki itu bahkan tidak menerima dua gerakan Su Xiao. Benar saja, setelah Su Xiao memukul putra tertua Chang, ia langsung memukul putra kedua Chang dengan tinjunya, tetapi ketika ia mencapai putra kedua Chang, ia berhenti. Tangan terkepal Su Xiao perlahan terbuka dan menarik putra kedua Chang. Kedua saudara itu menatap Su dan tertawa. Mereka berpelukan dan berkata, "Saudara Su, jika kamu punya waktu untuk datang ke rumahku, kamu akan merasa terhormat sebagai tamu kehormatan." Su Xiao juga berkata, "Saudaraku, ketika kalian punya waktu, kalian harus mengunjungi keluarga Chang dan menerimanya." Bab 117. Kakak beradik Chang melompat dan menurunkan kedua lentera. Putra kedua Chang meninggalkan satu lentera, dan yang lainnya menyerahkannya kepada Su Xiao. Mereka membungkuk kepada Tuan Wang. "Umumkan hasilnya, Pak Tua." Pak Tua mengangguk. Pertandingan pertama, kompetisi bela diri, putra kedua keluarga Chang, dan putra ini, Su, menang. Begitu suara itu berakhir, aula perjamuan bergemuruh dengan tepuk tangan meriah. Pak Tua mengumumkan hasil pertandingan, dan ia sudah punya rencana di dalam hatinya. Teman kecil bermarga Su ini sebenarnya bukan anggota keluarga besar. Tidak ada kekuatan di kota X yang bermarga Su, jadi asal-usul pemuda ini perlu diselidiki dengan saksama. Tuan Wang berpikir begitu, dan melihat cucunya terus-menerus menatap Su. Mereka berdua saling berpandangan dan memiliki gagasan yang jelas. Tampaknya putra bermarga Su ini adalah kekasih cucunya. Melihat kemampuannya, ia bukan pria biasa. Mengapa putrinya mengatakan bahwa ia hanyalah anak dari keluarga biasa? Sepertinya pasti ada alasannya. Tuan Wang mengalihkan pikirannya, mengambil mikrofon, dan berkata, "Kompetisi pertama sungguh luar biasa. Semuanya, istirahatlah dan minum. Kita akan datang ke kompetisi kedua nanti." Setelah pria tua itu selesai berbicara, para tamu bubar, minum dan mengobrol bersama, dan para tetua dari keluarga-keluarga besar saling bertukar informasi tentang industri di antara mereka. Su Xiaoduan mengambil segelas anggur dan menghampiri dua saudara laki-laki dari keluarga Chang. Ia berkata sambil tersenyum, "Dua saudara laki-laki, Su Xiaoming. Saya pernah bertengkar dengan mereka, tetapi saya tidak tahu nama mereka." Kedua saudara laki-laki dari keluarga Chang itu segera memperkenalkan diri. Chang Yuan, anak tertua dari keluarga Chang, dan Chang Wu, anak kedua dari keluarga Chang, adalah dua saudara laki-laki dari keluarga Chang. Chang Yuan, anak tertua, adalah penerus keluarga Chang di masa depan, dan Chang Wu, anak kedua, adalah manajer industri bawah tanah keluarga Chang di masa depan. Kedua saudara laki-laki itu memiliki hubungan yang baik. Su Xiaozeng dan saudara-saudara Chang sedang mengobrol dengan gembira. Hulian datang dan menatap Su Xiaozeng dengan sebuah saku. "Yo, Su Xiao, Kung Fu tidak masalah. Kalian cocok untuk bersama. Kukatakan padamu, Wang Ying pasti ada di tanganku. Kalian harus sombong untuk sementara waktu, dasar orang-orang bodoh berotot tapi tidak punya otak." Setelah itu, Julian pergi dengan senyum liar. Su Xiao dan Chang bersaudara tidak berdaya. Ketika Su Xiao melihat Hulian mengatakan itu tentang dua saudara dari keluarga Chang, dia merasa sangat aneh. Seperti bayi yang penasaran, dia bertanya, "Dua saudara, mengapa kalian berasal dari 4 keluarga yang sama, tetapi kalian begitu toleran terhadap keluarga Hu, dan bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun?" Kedua saudara laki-laki keluarga Chang saling memandang sambil tersenyum dan berkata dengan sedikit putus asa, "Saudara Su, saya tidak tahu apa-apa." Ternyata meskipun keluarga Chang juga merupakan salah satu dari 4 keluarga, keluarga Chang baru berada di kota X dalam waktu yang paling singkat. Dahulu kala, keluarga Chang adalah keluarga seni bela diri kuno. Keterampilan telapak tangan keluarga Chang juga sangat kuat, tetapi seni bela diri tersebut hanya diwariskan kepada orang-orang keluarga Chang sendiri. Kemudian, di masa-masa sulit, populasi keluarga Chang semakin berkurang. Pada akhirnya, hanya kakek dari kedua saudara laki-laki keluarga Chang yang datang ke keluarga Chang. Ia sering datang untuk mencari 6 istri. Tanpa diduga, ke-6 istri tersebut melahirkan 3 putra bagi keluarga Chang, dan 2 yang pertama meninggal muda. Akhirnya, Chang Wei, kakek yang melahirkan saudara-saudara Chang, tidak ingin anak-anaknya menderita lagi akibat kekacauan sungai dan danau. Ia meminta seseorang untuk mengajarinya membaca dan menulis setiap hari. Namun, ketika musuh asing menyerbu, seluruh rakyat Tiongkok melawan invasi bajak laut Jepang. Chang Lai begitu kejam hingga membuang semua kuas, tinta, kertas, dan batu tinta milik Chang Wei.
Ia mengeluarkan seperangkat teknik telapak tangan dan seperangkat teknik pisau warisan keluarga Chang, lalu memberikan semuanya kepada Chang Wei. Kemudian, ilmu bela diri Chang Wei menjadi hebat, dan Chang Lai pun gugur. 6 menantunya pun gugur dalam perang. Chang Wei memutuskan untuk pergi ke ujung dunia dengan pisau di punggungnya. Akibatnya, hanya beberapa hari setelah kepergiannya, seseorang memberitahu Chang Wei bahwa dunia telah damai dan tidak ada perang. Chang Wei tidak mempercayainya. Akibatnya, jalanan dihiasi lampu-lampu dan setiap keluarga ramai seperti tahun baru. Chang Wei kebingungan dan tidak punya tempat untuk menggunakan semua keahliannya. Ia hidup mengembara setiap hari. Setelah makan makanan ini, ia tidak punya makanan berikutnya. Kemudian, ia pergi ke kota X dan secara tidak sengaja menyelamatkan seorang pedagang. Pedagang itu tidak memiliki anak. Tiba-tiba, mereka berdua bertemu. Sang saudagar mengenali Chang Wei sebagai putranya. Chang Wei memanggil saudagar itu ayahnya, dan mereka pun mencari nafkah. Baru setelah saudagar itu meninggal, ia mewariskan seluruh kekayaannya kepada Chang Wei. Namun, Chang Wei tidak bersekolah selama beberapa hari, dan bisnisnya semakin terpuruk. Untungnya, Chang Wei tidak bodoh dan mempekerjakan orang yang sangat berkuasa untuk mengurus bisnisnya. Hanya dengan cara inilah sang saudagar dapat menghidupi keluarganya. Hasilnya, Chang Wei melahirkan 2 putra. Kedua putra ini juga sangat kasar. Kemudian, keluarga Chang hanya bisa diam-diam terlibat dalam bisnis gelap, yang dianggap memiliki kehidupan yang layak. Baru setelah kelahiran 2 bersaudara keluarga Chang, lelaki tua keluarga Chang berpesan kepada kedua putranya ketika ia pergi bahwa mereka harus melek huruf dan pandai bela diri. Jadi selama bertahun-tahun, keluarga Chang telah meraup untung besar dari bisnis gelap, tetapi mereka masih ingin membangun gapura peringatan, sehingga keluarga lain membenci keluarga Chang. Meskipun keluarga Chang pandai bela diri dan memiliki banyak anggota, dalam masyarakat ini, tidak ada industri yang layak untuk dilawan, sehingga hubungan antara 3 keluarga yang tersisa dan keluarga Chang tidak terlalu baik. Setelah mendengarkan cerita Chang bersaudara, Su Xiao tertawa. Ia tidak menyangka akan memiliki rahasia seperti itu setelah mengobrol. Namun, ketika ia mendengar berita tentang keluarga Chang, ia diam-diam mencatatnya di dalam hatinya. Hubungan antara keluarga Chang dan keluarga lain dapat digunakan untuk sementara waktu, tetapi dengan keluarga Chang, dibutuhkan banyak upaya untuk mencaplok keluarga Sang. Su Xiao sedang mengobrol dengan 2 bersaudara keluarga Chang. Hei, Tuan Wang dan Wang Ying tidak bermalas-malasan. Di ruang makan, Tuan Wang sedang memegang tangan Wang Ying. Yinger, katakan yang sebenarnya, apakah Su Xiao ini kekasihmu? Wang Ying menundukkan kepalanya, tampak tidak ramah, tetapi tetap mengangguk. Tuan Wang mendapatkan jawaban yang ingin ia ketahui dan terus bertanya, orang seperti apa dia? Wang Ying memikirkannya. Kakek, aku tidak tahu orang seperti apa dia, tetapi setiap gerakannya menarik perhatianku. Kedewasaannya dan cara menghadapi berbagai hal sangat menarik. Dan aku belum pernah melihatnya selama ini. Dia tampak banyak berubah dan menjadi lebih baik. Tetapi aku merasa tatapannya padaku lebih tegas. Aku menginginkannya dan aku mencintainya. Wang Ying mengatakan apa yang ada di pikirannya dalam satu tarikan napas. Tuan Wang merapikan janggutnya. Baiklah, baiklah, dengarkan cucu perempuanku yang berharga. Aku ingin tahu seperti apa Su Xiao itu. Lagi pula, cucu perempuanku dari keluarga Wang tidak bisa dinikahi jika ada yang ingin menikahinya. Wang Ying mengangguk malu-malu, aku percaya pada Su Xiao. Melihat Wang Ying, Tuan Wang tertawa terbahak-bahak. Ruang makan sangat ramai. Tiba-tiba, pintu ruangan kecil itu terbuka. Tuan Wang menarik Wang Ying keluar. Tuan Wang mengambil mikrofon. Baiklah, semuanya, tadi saya dan cucu perempuan saya memikirkan pertanyaan kedua. Pertanyaan ini untuk menguji bakat sastra. Kalian bisa menulis puisi atau menggambar. Selama kalian bisa menyalurkan bakat saya, apapun caranya, kalian akan menang. Setelah Tuan Wang selesai berbicara, terjadi keributan lagi di tempat kejadian. Setelah beberapa saat, para tamu di tempat kejadian melangkah beberapa langkah lagi, menyisakan ruang kecil di tengah. Bersama Su Xiao, 5 orang berdiri. Tuan Wang meminta seseorang untuk mengambil tinta, kertas, dan batu tulis, lalu meletakkannya di atas meja. Waktu kompetisi adalah waktu pembakaran dupa. Saat dupa menyala, kompetisi dimulai. Semua anak muda yang berpartisipasi dalam kompetisi memegang pena, mengerutkan kening dan berpikir tentang bagaimana cara menggerakkan Wang Ying. Hanya Su Xiao yang berbalik dan menatap Wang Ying di depannya. Wang Ying juga menatap Su Xiao. Mereka saling memandang selama 5 menit. Melihat kedua pemuda itu, Tuan Wang hampir tertawa, tetapi dia juga memikirkan kekuatan seperti apa yang dimiliki pemuda itu. Ketika Tuan Wang penasaran, Su mulai tertawa. Su Xiao mengambil pena, mencelupkannya ke dalam tinta, dan menggambar sesuatu di atas kertas. Semua tamu berkumpul di sekitar 5 orang dalam kompetisi. Ketika semua orang mengerutkan kening,
hanya pena Su Xiao yang bergerak sangat cepat, sehingga sebagian besar tamu memperhatikan lukisan Su Xiao. Su Xiao melukis gambar seorang wanita cantik yang sedang menjelajahi danau. Hanya setengahnya saja, itu sudah membangkitkan kekaguman dan kekaguman sebagian besar tamu. Tiba-tiba, seorang pria di antara kerumunan berkata, pantas saja pria ini terlihat begitu familiar. D38, pria ini Tuan Su. Orang-orang dari berbagai keluarga memperhatikannya. Ternyata dia adalah tuan kedua dari grup Long Yu. Dia tidak menyukai bisnis keluarga, jadi dia suka menulis dan bepergian. Meskipun tidak terlalu bagus, dia juga orang yang berpengetahuan luas. Dia ada di tempat kejadian ketika Su Xiao bermain terakhir kali. Akhirnya aku ingat. Ketika dia mengatakan itu, beberapa orang yang menonton pertandingan memikirkannya. Terjadi keributan di antara para tamu dan mereka membicarakan Su Xiao. Ada beberapa ketua dewan direksi perusahaan kecil di sekitar tuan kedua grup Long Yu, yang berdiri dekat dengannya. Tuan kedua, pria ini masih sangat muda, bagaimana mungkin kau memanggilnya tuan? Tuan kedua mengatakan bahwa dia tidak menyukai hal-hal lain. Jika menyangkut lukisan, puisi, dan hal-hal yang disukainya, itu serius. Tahukah kau? Hanya satu lukisannya yang digambar saat kompetisi. Setelah aku membacanya, aku tak akan pernah melupakannya. Lukisan itu dibeli oleh seorang kolektor asing ternama dengan harga 100 juta. Kukatakan padamu, semua teman lama yang berkecimpung di dunia seni dan mengoleksi sekarang tahu reputasi Master Su. Tidak, akhirnya aku punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Aku harus meminta lukisannya. Mereka semua terkejut mendengar perkenalan dari Master kedua dan orang dalam lainnya. Ternyata anak ini juga manusia. Sepertinya dia akan berteman di masa depan. Tuan Wang terkejut ketika mendengarkan perkenalan itu dan melihat lukisan-lukisan Su Xiao. Apakah Su Xiao ini benar-benar orang biasa? Bagaimana mungkin seseorang bisa membuat lukisan seindah itu? Tuan Wang semakin penasaran dengan identitas Su Xiao. Dengan habisnya dupa, permainan telah berakhir, tetapi semua orang telah berkumpul di sekitar Su Xiao, dan keempat orang yang tersisa tampak konyol. Melihat pemandangan ini, Julian sangat marah, tetapi ia tak berdaya. Bab 118. Suara Hulian membangunkan Wang dari meditasinya dan melihat ke sekeliling kerumunan. Haha, tadi aku melihat karya 5 orang berbakat, dan mereka semua memiliki kelebihan masing-masing. Tentu saja, di antara semua tamu, lukisan Su Xiaoyou adalah yang paling populer, tetapi Su Xiaoyou, aku selalu merasa ada yang kurang dalam lukisanmu. Tuan Wang ingin berbicara tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Su Xiaochong membungkuk kepada Tuan Wang memiliki penglihatan yang bagus. Tentu saja, ada yang kurang dalam lukisan ini. Mari kutunjukkan trik sulap. Su Xiao mengambil secangkir air, memasukkan jarinya ke dalam cangkir, dan mengaduknya. Su Xiao segera mengangkat tangannya, dan air pun menggulung, seperti tornado. Dengan lambaian tangan Su Xiao, air perlahan keluar dari tornado dan memercik merata ke lukisan. Ketika tetes air terakhir jatuh di lukisan itu, pemandangan paling ajaib pun muncul, dan lukisan itu pun berubah. Gambar asli seorang wanita cantik yang berenang di danau tampak kehilangan auranya. Ketika air jatuh di lukisan dan tintanya menyebar, air danau di lukisan itu tampak bergerak, seolah-olah air danau tertiup angin. Ikan-ikan melompat keluar dari air dan wanita di lukisan itu tersenyum tipis. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Pada saat itu, Wang Ying datang perlahan. Jangan dilihat, kakek. Aku suka lukisan ini. Aku menginginkannya. Kerumunan bertepuk tangan. Tuan kedua dari grup Long Yu telah menghampiri Su Xiao untuk berteman. Ia berjabat tangan dan menghentikan kartu namanya. Ia bahkan mengancam bahwa Su Xiao adalah bangsawan grup Long Yu. Ia juga memberi Su Xiao kartu keanggotaan VIP grup Long Yu. Orang-orang dari berbagai keluarga datang untuk berteman dengan Su Xiao. Su Xiaodu menjawab satu persatu, berteriak, kalian, aku akan membuka perusahaan baru sebentar lagi. Kuharap kalian mau bergabung denganku. Semua keluarga setuju satu persatu. Hulian, yang begitu marah di belakang kerumunan, tidak berani menyerang. Ia memperhatikan ayah Wang dan Wang Ying, serta orang-orang dari berbagai kelompok keluarga, tertawa di sekitar Su. Ia begitu marah hingga giginya hampir patah. Sampai ia melihat ayahnya benar-benar menyerahkan kartu namanya kepada Su Xiao, Hulian tak kuasa menahan diri. Ia menoleh dan pergi dengan marah, bergumam bahwa ia akan menatap Su Xiao dengan baik malam ini. Setelah 2 pertandingan, status Su Xiao di mata Wang semakin tinggi. Dalam hati bibi Wang Ying, Wang He, ia sudah terbakar amarah. Wanita ini sudah lama berbicara dengan Hulian di belakangnya. Sekarang situasi telah berkembang seperti ini, dia tentu saja sangat marah. Terlebih lagi, saudara laki-lakinya, ayah Wang Ying, dan wanita dari pedesaan, Shirley, memuji Su Xiao. Hati Wang He seperti bom, yang bisa meledak kapan saja. Su Xiao senang sekarang.
Dia tidak berharap mendapat tanggapan yang baik ketika dia mengikuti kompetisi seni. Nah, ada lebih banyak kerajinan dan lebih banyak jalan keluar. Apa yang dikatakan nenek moyang kita benar-benar masuk akal. Su Xiao sekarang sedang mengobrol dengan Tuan Wang. Tampaknya Tuan Wang sangat menyukai Su Xiao. Wang He menahan amarahnya dan pergi mencari Hulian. Setelah berjalan di sekitar kompleks keluarga Wang untuk waktu yang lama, sulit untuk menemukan Hulian, yang marah dan marah pada sebatang pohon. Wang He bergegas. Lian, jangan marah. Apa gunanya senyum Su yang kuat? Kalau begitu, kamu kembali ke ruang makan dulu, lalu kita. Keduanya tidak tahu harus membahas intrik apa. Lihat Su Xiao di sini lagi. Orang-orang sudah lama sibuk. Beberapa orang langsung mengatakan bahwa kompetisi semacam ini tidak menarik. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Lebih baik bersaing langsung dengan yang terakhir. Ketika Wang dan Wang Ying mendengar ini, mereka setuju. Wang naik ke panggung, mengangkat gagang telepon, dan memanggil ayah dan ibu Wang Ying. Sahabat dan kerabat terkasih, ketua dewan direksi, para pemimpin klan, dan rekan-rekan kecil lainnya dari perusahaan dan grup keluarga besar, hari ini, cucu perempuan saya yang masih bayi hadir untuk merekrut kerabat. Bayi kesayangan keluarga kami akan segera diserahkan kepada orang lain. Saya harap dia adalah orang yang cakap dan bertanggung jawab. Saya tidak takut dengan lelucon semua orang. Kita semua pernah mendengar tentang putra saya yang malang dan Wang Seng. Ketika Shirley datang ke keluarga Wang saya sangat menentangnya, tetapi mereka berdua membuktikan bahwa gagasan generasi tua kita salah dengan kenyataan. Karena itu, saya berharap cucu perempuan saya dapat menemukan pria yang disukainya. Petik 2. Wang Ying di atas panggung dengan gembira memegang tangan orang tuanya dan menatap Su Xiao. Ia tersenyum begitu manis. Ketika Su Xiao melihat adegan ini, ia hanya terkikik. Tuan Wang terbatuk dan melanjutkan, pertanyaan terakhir ditulis oleh cucu perempuan saya yang berharga. Mohon dengarkan baik-baik. Wang Ying melangkah maju, menopang lengan Tuan Wang, dan membungkuk kepada hadirin. Para tetua dan teman-teman seangkatan yang terhormat, terima kasih telah datang ke pesta ulang tahun kakek saya. Pertanyaan terakhir sangat sederhana dan sulit, yaitu, siapa yang memberi kakek saya hadiah ulang tahun yang paling disukai kakek saya adalah pemenangnya. Ketika Wang Ying selesai, terjadi kebingungan. Hulian baru saja kembali dengan senyum di wajahnya. Soal hadiah, siapa yang bisa menandingi saya? Hadiah saya adalah harta karun yang sesungguhnya, dan Su Xiao, tunggu saja ajalmu. Petik 2. Hulian berkata dalam hati, dadanya perlahan tegak. Pada saat ini, sebuah suara nyaring meredam semua kebisingan. Pesta ulang tahun Tuan Wang dimulai, mohon berikan hadiah ulang tahun kepada semua tamu. Semua orang dari generasi yang lebih tua tahu bahwa ini adalah rumah generasi yang lebih muda, jadi tidak perlu terburu-buru. Anda melihat saya dan saya melihat Anda. Tidak ada yang ingin menonjol duluan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, karena tidak ada yang memimpin, maka saya akan mempermalukan diri sendiri. Dia adalah putra kedua dari keluarga Chang. Chang Wu, putra kedua keluarga Chang, memberikan hadiah. Suara lantang itu terdengar lagi. Chang Wu memberikan sebuah patung Buddha emas yang terbuat dari emas murni. Wang mengangguk dan meletakkannya di lemari khusus untuk hadiah ulang tahun. Chang Wu tahu bahwa hadiah yang telah ia siapkan terlalu vulgar dan tidak terlalu mencolok, jadi ia kembali ke kerumunan. Dengan dimulainya Chang Wu, banyak orang memberikan hadiah satu demi satu, tetapi tidak ada yang benar-benar brilian, melainkan sesuatu yang baru. Misalnya, Chang Yuan memberikan hadiah Raja Persik Pipi di hutan Persik Pipi terbesar di kota Ye, yang sebesar semangka, tetapi bagaimanapun juga, itu hanya sesuatu yang baru. Ada juga mutiara malam super besar dari pemilik toko perhiasan Wanbao. Kualitasnya sempurna. Dengan cara ini, orang-orang dari semua lapisan masyarakat telah memberikan hadiah ulang tahun, hanya menyisakan Hulian dan Su Xiao. Julian keluar dari kerumunan. Hulian, tuan muda keluarga Hu, memberikan hadiah. Julian membuka kotak yang dipegangnya. Di dalamnya ada liontin giok. Setelah melihat semua orang di ruang makan, Hulian berkata dengan lantang, kakek Wang, ini adalah giok berwarna darah yang legendaris. Selama Anda memakainya, Anda dapat melancarkan sirkulasi darah, merelaksasi saluran dan pembuluh darah, menunda penuaan, meningkatkan berbagai fungsi tubuh, dan memakainya akan memastikan Anda kembali awet muda. Setelah itu, Hulian menghampiri pria tua itu dan memberikan liontin giok tersebut. Ia menatap Su dengan senyum provokatif dan berpikir, ini adalah harta paling berharga di dunia. Apa yang bisa Anda berikan kepada saya yang lebih baik dari saya? Pria tua itu tahu bahwa tubuhnya tidak sebagus dulu. Ketika mendengar bahwa itu adalah wonyu berdarah legendaris yang dapat membuat orang hidup setidaknya 10 tahun lebih lama, ia dengan bersemangat mengeluarkannya. Ya, hadiah Lian memang bagus. Mendengar ini, Wang Ying berkata dengan genit, kakek, Su Xiao belum memberikan hadiah.
Mungkin dia bisa memberimu kejutan. Tuan Wang memegang tangan Wang Ying dan berkata sambil tersenyum, baiklah, dengarkan cucuku. Su Xiao, apakah kau punya hadiah ulang tahun? Sebelum Su Xiaohui sempat menjawab, suara sarkastis Julian terdengar lebih dulu, Pak Tua, lihatlah, dia tangan kosong dan tidak punya rombongan. Aku khawatir dia tidak punya hadiah untuk diberikan. Su Xiao tidak menghentikan sarkasme Hulian, dan menghampiri pria tua itu. Kakek Wang, ini masih trik sulap kali ini. Silakan lihat. Setelah itu, Su Xiao mengambil sehelai sutra dari meja. Ia tidak tahu siapa yang akan menutupi hadiah itu. Su Xiao menutupi tangannya dengan sutra dan menggambar lingkaran di telapak tangannya. Kemudian tangannya bergetar cepat. Saat bergetar, Su Xiao mengeluarkan 3 kotak berisi pil dari cincin ruang angkasa. Su Xiao membuka sutra itu dengan tangan kirinya, memperlihatkan 3 kotak kecil yang cantik. Su Xiao tidak membuka kotak itu, tetapi menatap Tuan Wang dan berkata, Kakek Wang, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-80. Kau masih kuat di usiamu, tetapi sebenarnya, keluargamu khawatir. Sebelum Su Xiao selesai berbicara, Hulian menyela Su Xiao. Su Xiao, apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu? Apakah kau mengatakan bahwa kakek Wang sudah tua dan tidak bisa melakukannya? Seluruh hadirin mendengarkan kata-kata Hulian dan menatap Hulian dengan ngeri. Tuan Wang juga tampak marah. Ayah Hulian malu mendengar apa yang dikatakan putranya yang konyol itu. Sue tertawa dan berteriak, Julian, tutup mulutmu. Bagaimana bisa kau bicara begitu kalau kau tidak bisa bicara, keluarlah. Setelah itu, Su Xiao langsung menatap Tuan Wang dan melanjutkan sambil tersenyum, jangan marah, Tuan Wang. Kami tidak peduli padanya. Kakek Wang, aku tahu kakek merasa semakin tua dan kesehatan kakek semakin memburuk setiap hari. Itulah mengapa kakek begitu gembira melihat batu giok pemberian Hulian. Hanya saja aku sedikit seperti seorang dokter. Aku khawatir kakek menderita penyakit. Hadiah pertama yang kuberikan padamu adalah menyelesaikan masalah kecilmu. Kakek Wang, tolong ulurkan tanganmu. Su Xiao berkata sambil tersenyum dan berjalan menghampiri Tuan Wang. Tuan Wang mengulurkan tangannya, dan Su Xiao memeriksa denyut nadinya. Di depan matanya, peta kondisi fisik Tuan Wang muncul. Benar saja, ia sudah tua dan penuh lubang di tubuhnya. Lubang yang paling serius adalah paru-paru, bronkus, dan jantungnya. Su Xiao melepaskan tangan Tuan Wang. Dengan goyangan pergelangan tangannya, sebuah jarum perak berkilau muncul di tangannya. Ia berkata kepada Tuan Wang, Kakek Wang, duduklah dan serahkan sisanya padaku. Setelah itu, tangan Su Xiao dengan cepat menusuk tubuh lelaki tua itu. Setiap klik meninggalkan jarum perak di tubuh lelaki tua itu. Bab 119. Su Xiao diam-diam menggunakan tangan ajaibnya untuk meremajakan saat ia sedang menusuk, dan diam-diam menyuntikkan elemen kayu ke dalam tubuh lelaki tua itu untuk memperbaiki tubuhnya. 10 menit kemudian, Su Xiao melepas semua jarum peraknya lagi dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana kabarmu, Kakek Wang? Apakah terasa jauh lebih mudah? Tuan Wang berdiri, berjalan beberapa langkah, dan menarik napas dalam-dalam. Ia sangat gembira. Hahaha, Su Xiaoyou, aku benar-benar rileks sekarang. Kau benar-benar seorang dokter ajaib. Setelah beberapa saat, aku telah menyembuhkan masalah lamaku selama bertahun-tahun. Su Xiao dengan cepat melambaikan tangannya, Kakek Wang, jangan khawatir. Hadiahku adalah yang terpenting. Kemudian Sue membuka sebuah kotak sambil tersenyum. Kakek Wang, ada 3 jenis pil di dalam kotak ini. Salah satunya adalah pil yang diinginkan semua orang di dunia. Pil ini disebut pil Zuyan. Minum 1 pil bisa membuat Anda merasa segar kembali dan memperpanjang harapan hidup Anda selama beberapa tahun. Mata Tuan Wang langsung terbelalak ketika mendengar senyum Su. Bisnis keluarganya sedang meroket, siapa yang mau tua? Tuan Wang tidak mau. Sekarang, ketika mendengar tentang pil ini, ia langsung ingin meminumnya. Su Xiao mengeluarkan 1 pil, Kakek Wang, tolong buktikan untuk kami. Mendengar itu, Tuan Wang tertawa terbahak-bahak, baiklah, Su Xiaoyou, aku percaya padamu. Ayo, minumlah beberapa pil. Su Xiao mendengar itu dan menyerahkan pil itu kepadanya, dan Wang langsung menelannya. Pil itu tampak sangat besar, tetapi ia tidak menyangka pil itu akan meleleh di mulut. Pil itu berubah menjadi aliran air dingin dan mengalir ke perutnya. Setelah beberapa saat, Tuan Wang terbatuk hebat dan mengeluarkan seteguk besar darah kotor. Begitu Hulian melihat situasi itu, ia langsung berteriak, Su Xiao, kau benar-benar membunuh Kakek Wang. Kau benar-benar keterlaluan. Kemari dan tangkap dia dengan cepat. Kerumunan pun riuh. Keluarga Wang semua berlari ke arah lelaki tua itu. Su tertawa dan berteriak, semuanya, Julian, tolong diam. Buka matamu dan lihat Kakek Wang. Semua orang yang hadir, mendengar suara Su Xiao, terdiam, dan mata mereka tertuju pada lelaki tua itu.
Sepertinya semangat Tuan Wang telah bangkit. Teman-teman lamaku merasa semangat Tuan Wang tampaknya telah kembali. Wajah Tuan Wang juga berangsur-angsur merona, kulitnya perlahan meregang, kerutannya berkurang, setelah beberapa saat ia berdiri, di mana lelaki tua itu. Namun, tepat ketika semua orang terkejut, Su Xiao menyampaikan berita penting lainnya. Kakek Wang, ini baru gelombang pertama pengobatan dan kau akan mengalami lebih banyak perubahan dalam beberapa hari ke depan. Aku mendoakan kakek Wang agar kau selalu prima. Setelah mendengar ini, Tuan Wang sangat gembira. Semua yang hadir terkejut. Pil macam apa ini? Di dunia ini, setiap orang harus mengalami hidup, penuaan, penyakit, dan kematian, tetapi siapa yang tidak takut sakit dan menjadi tua, dan semua wanita di dunia, siapa yang tahan dengan wajah tua mereka? Khasiat ramuan Su Xiao terpancar di mata semua orang. Orang biasa takut mati, dan orang-orang di puncak masyarakat bahkan lebih takut lagi. Jika kau memiliki pil semacam ini, kau bisa hidup puluhan tahun lebih lama. Siapa yang tidak rela? Untuk sesaat, semua yang hadir tergila-gila. Semua orang tahu posisi Su Xiao saat ini, dan tak seorang pun berani mengabaikannya. Seorang pria yang bisa membuatmu segar kembali, yang tidak akan tergila-gila padanya. Semua orang yang hadir tahu bahwa yang harus kita lakukan sekarang adalah menyenangkan pemuda di depan kita. Setiap orang memiliki sempoannya sendiri di dalam hatinya. Pak Tua Wang mengambil cermin dari pelayan, tangannya gemetar. Ia terus menyentuh wajahnya, memeriksa tubuhnya, dan tertawa. Hahaha, orang yang disukai cucuku memang benar. Dia benar-benar jenius. Siapa di dunia ini yang bisa memiliki kemampuan medis dan ramuanmu? Pak Tua Wang menarik Wang Ying ke sisinya. Cucu perempuan yang baik, jangan malu-malu. Kakek sudah setuju. Kamu bisa pergi cepat. Pak Tua Wang sangat senang sekarang. Wang Ying menoleh ke arah orang tuanya dan mendapati mereka juga mengangguk padanya. Wang Ying menangis bahagia dan berlari ke pelukan Su Xiao. Su Xiao menggendong Wang Ying 2 kali. Seluruh ruangan penuh dengan tamu dan keluarga Wang. Orang-orang dari berbagai keluarga dan kelompok berbondong-bondong datang untuk memberi penghormatan kepada Pak Tua Wang. Setiap wanita mengerumuni Su Xiao dan bertanya tentang Su Yandan. Su Xiao tampaknya kembali menjadi pusat perhatian semua orang. Tepat setelah semua orang memberi penghormatan kepada Tuan Wang dan pesta ulang tahun siap, Hulian melompat keluar dan berkata, Su Xiao, jangan berpura-pura. Orang-orang tidak tahu siapa dirimu. Aku juga tidak tahu. Kau penipu. Hulian menunjuk hidung Su Xiao, ekspresinya datar, seperti orang yang dizalimi. Su mencibir dan tidak berbicara. Tuan Wang berkata, Lian, jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin Su Xiao penipu? Wang Ying dan banyak tamu di sini meminta Hulian untuk menjelaskan dengan jelas. Hulian menatap wajah Su yang tersenyum. Dia pembohong. Sebagai karyawan agen seri, Su Xiao sering menipu klien ketika mereka sedang melihat-lihat rumah mereka. Aku salah satu korbannya. Su Xiao, saya sudah menelepon polisi. Anda menunggu untuk ditangkap. Hulian menjerit, seolah-olah ia benar-benar korban, dan Wang He pun mengipasi angin dan menyulut api. Ayah, aku juga bisa bersaksi bahwa Su Xiao bukanlah orang baik. Aku sudah menasihatimu, kali ini kau melihatnya. Wang He kembali menggenggam tangan Wang Ying, anak baik, bagaimana mungkin bibiku bisa menipumu? Lihat saja, polisi akan segera datang. Kita akan segera tahu orang seperti apa Su Xiao. Su Xiao mengabaikan kedua wanita jalang itu dan hanya melihat sekeliling ke arah para tamu. Ia berkata dengan lemah, kalian baru saja bertemu denganku, Su Xiao. Ada yang tahu aku bisa menggambar, ada yang tahu aku bisa bela diri, dan sekarang semua orang tahu aku bisa pengobatan, tapi aku masih punya identitas. Setelah itu, Su Xiao mengeluarkan sebuah sertifikat dari sakunya, yang merupakan sertifikat operasi khusus yang dikeluarkan oleh Lao Long untuk Su Xiao. Su Xiao melihat sekeliling lagi, mengangkat sertifikatnya, dan berkata, Hulian dan Wang He, harap dicatat bahwa kalian dicurigai memfitnah seorang anggota Kementerian Keamanan Nasional dan membahayakan keselamatan pribadiku. Aku berhak menangkap kalian di tempat. Setelah itu, Su tersenyum dan menatap Julian dengan dingin. Tentu saja, Su Xiao tidak bisa menangkap mereka di tempat. Dengan kata lain, itu hanya untuk menakut-nakuti Hulian dan membuatnya tidak berani melakukan kesalahan lagi. Wajah Hulian menjadi galak, Su tersenyum, kau curang siapa itu, juga personel aksi, jangan kira kau mengambil buku bisa menipuku, tunggu polisi datang kau menangis. Wajah Hulian menjadi gila, dan ia sudah gila. Suara dingin Su Xiao terdengar lagi, kalian semua orang berpengetahuan, dan kalian tahu maksudku sekarang. Tuan Hu, tolong jaga putramu, kalau tidak, Dan, Hulian, polisi yang kau sebutkan seharusnya Direktur Lin dari kantor polisi. Dia baru saja meneleponku. Aku sudah bilang padanya untuk tidak peduli dengan panggilan-panggilan yang mengganggu itu, jadi kalau kau menunggu Direktur Lin, kau bisa pulang sekarang. Petik 2. Tuan Hu, Ayah Hu,
segera memerintahkan pengawalnya untuk membawa Hu pergi. Ia meminta maaf kepada Su sambil tersenyum dan membungkuk sebelum berani pergi. Setelah mengantar keluarga Hu pergi, Su Xiaomu menoleh ke arah Wang He dan berkata dengan dingin, "Bibi, apa kau masih berpikir identitasku tidak cocok dengan Yinger kali ini?" Tuan Wang menyadari ada yang tidak beres, jadi ia segera keluar untuk menyelesaikan urusannya. Tuan Wang menarik Su agar tersenyum. "Su Xiao, kemarilah dan duduklah bersama kakekmu. Katakan padanya bagaimana kau dan Yinger saling kenal. Ayo kita duduk. Mari kita mulai pesta ulang tahunnya." Semua tamu duduk dan menunggu dimulainya pesta ulang tahun. Sepertinya semua orang sudah melupakan apa yang baru saja terjadi dan mulai bersemangat kembali. Di pesta ulang tahun, Su Xiao mengobrol dengan Tuan Wang dan ayah Wang Ying. Kedua orang tua itu juga sangat puas dengan cerita-cerita Su Xiao. Hingga akhir pesta ulang tahun, Tuan Wang hendak membuat Su Xiao dan Wang Ying bertunangan langsung. Wang Ying sedikit malu-malu dan genit. Di akhir pesta ulang tahun, Su Xiao mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Wang dan Wang Ying. Wang Ying memegang lengan Su Xiao dan berjalan bersamanya untuk waktu yang lama. Dia memberitahu Su Xiao bahwa dia dapat kembali bekerja di agen seri dalam beberapa hari. Su Xiao memberitahu Wang Ying bahwa dia akan pergi bekerja dalam beberapa hari lagi. Tetapi Su Xiao tahu dalam hatinya bahwa karirnya di perusahaan seri mungkin akan segera berakhir. Tempat kecil ini tidak dapat lagi memberikan bantuan nyata baginya. Selain itu, dia harus menyelesaikan masalah pendirian perusahaan William terlebih dahulu. Di masa depan, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Setelah berlama-lama dengan Wang Ying untuk sementara waktu, Su Xiao akhirnya naik bus dan pergi di mata Wang Ying yang enggan. Membuka jendela, angin musim gugur berhembus masuk, hawa dingin membuat Su Xiao merasa segar dan rileks. Entah kenapa, setelah keluar dari rumah keluarga Wang, kepalanya terasa pening. Su Xiao menemukan taman di tepi danau yang jarang dilewati orang, menghentikan mobil, menyalakan sebatang rokok, dan ingin bersantai. Namun, setelah mengisap 2 kali, tangan Su Xiao yang memegang rokok secara alami menggantung di luar jendela. Mungkin karena terlalu lelah, Su Xiao pun tertidur lelap lagi. Kali ini ia bermimpi hal yang sama, tetapi bedanya mimpi ini berubah lagi. Dalam mimpi itu, Su Xiao kembali ke masa kecilnya, kali ini ia basah kuyup dalam toples kaca berisi cairan biru. Sue menggedor toples kaca itu, tetapi tidak ada yang melihatnya. Su Xiao memusatkan pandangannya dan melihat seluruh ruangan penuh dengan tangki berisi cairan. Di setiap tangki ada seorang anak telanjang yang usianya hampir sama dengan Su Xiao. Ketakutan yang mendalam menyelimuti Su Xiao. Su Xiao seolah ditelan kegelapan, dan pandangannya perlahan kabur hingga gelap gulita. Bab 120. Ketika Su Xiao bangun, di luar agak gelap. Su Xiao menggelengkan kepalanya dan bermimpi lagi. Sulit mengingat berapa kali dia bermimpi aneh seperti itu. Apa yang kamu alami ketika kamu masih kecil? Mengapa kamu terus bermimpi aneh seperti itu? Sepertinya aku punya waktu untuk pulang baru-baru ini, untuk melihat orang tuaku, dan untuk menyelidiki apakah aku benar-benar mengalami sesuatu di tahun-tahun itu. Su Xiao tidak merasa aneh. Lagi pula, dia sudah terlalu banyak bermimpi seperti itu. Su menyalakan rokok sambil tersenyum dan berjalan di sepanjang tepi danau. Lampu-lampu di taman tepi danau yang hampir sepi ini sangat redup. Beberapa lampu jalan telah dirusak, dan beberapa lampu yang berkedip begitu sunyi dan mengerikan. Su Xiao tanpa sadar telah pergi ke kedalaman taman kecil itu, taman kecil yang sunyi di kedalaman bermain anak-anak. Suara Su Xiao terdengar di masa lalu. Di depan lampu jalan yang redup, seorang gadis kecil sedang bermain dengan ayahnya. Karena cahayanya terlalu gelap, Su Xiao hanya bisa melihat bayangan 2 orang. Su Xiao tidak bergerak. Ia berdiri terpaku, memperhatikan permainan ayah dan anak itu. Pada saat itu, bola milik gadis kecil itu menggelinding ke arah Su Xiao, dan menggelinding ke kaki Su Xiao. Gadis kecil itu berkata dengan manis, "Kakak, bisakah kau mengambilkan bola itu untukku?" Su Xiao membungkuk untuk mengambil bola itu, meletakkannya di depannya, dan mengamatinya dengan saksama. Suara gadis kecil itu terdengar lagi, "Kakak, maukah kau mengembalikan bola ini kepada yang lain?" Su Xiao tertawa dan berkata kepada gadis kecil itu, "Tentu saja, aku tidak tahu apakah adikku bisa menangkap bola itu." Begitu suara itu berakhir, Su Xiao melemparkan bola itu ke arah gadis kecil itu. Bola itu terlempar keluar seperti bola meriam, dengan suara siulan, dalam sekejap mata di depan gadis kecil itu. Aku melihat gadis kecil itu berguling-guling beberapa kali, menghindari bola dari Su Xiao, dan tertawa terbahak-bahak. "Kakak, kau jahat sekali. Mereka hanya memintamu membantu mengambil bola, tapi kau malah memukul mereka dengan bola. Benar-benar kakak yang jahat, ayah. Ada kakak yang jahat menindasku. Cepat pukul dia." Sambil menari, gadis kecil itu mengoceh. Su Xiao tak sabar mencoba lagi dan bergegas menghampiri gadis kecil dan pria itu. Ribuan duri muncul tepat di belakang Su Xiao,
menusuk dua orang yang tadi ketahui asal-usulnya. Gadis kecil itu berguling lagi, lolos dari serangan Su Xiao, lalu bersembunyi di belakang, sementara pria itu bergegas menghampiri Su Xiao. Semua duri Su Xiao tak mampu mengenai pria itu. Beberapa bahkan patah. Su Xiao tidak bisa menahan sedikit terkejut, tetapi kungfu yang terluka tidak jatuh. Dia menarik keluar tangan tanpa bayangan dan memotong pria itu. Namun, Su Xiao menemukan bahwa dia tidak dapat mengimbangi kecepatan pria itu. Semua gerakannya diblokir, dan dia menyerang Su Xiao dengan gerakan yang lebih cepat. Setelah beberapa putaran, Su Xiao sedikit kewalahan. Dalam keputusasaan, Su Xiao harus mundur dan menjauhkan diri dari pria itu. Su Xiao tidak berani melakukannya dengan gegabah. Dia memasang postur yang baik dan menatap pria itu. Lampu jalan yang redup berkedip beberapa kali lagi, lalu padam. Tepat saat lampu padam, pria itu mulai bergerak. Dia menunjuk Su dengan pisau. Su Xiao dengan gila memobilisasi elemen bumi untuk bertahan melawan serangan pria asing itu, tetapi pertahanannya sendiri, seperti pasta kertas di depan pria itu, sama sekali tidak mempan. Su Xiao berjuang untuk menopang, tetapi kekuatan pria itu terlalu kuat, semua perlawanan sia-sia. Akhirnya, dalam upaya bertahannya, pisau jari pria itu menembus perut Su Xiao, lalu sebuah pukulan melayang ke arah Su Xiao. Su Xiao tersungkur ke tanah, memuntahkan banyak darah. Pria itu menusuk perutnya, berlubang, dan terus mengeluarkan darah. Su Xiao menutup lukanya dengan elemen kayu dan berdiri kembali setelah jungkir balik. Gadis kecil itu bertepuk tangan dan berseru, "Ayo, nomor 15, pukul dia. Biarkan dia memukulku dengan bola." Gadis kecil itu menangis dan menari, dan tawa menyebar ke seluruh taman. Su Xiao menatap pria itu sambil tersenyum dan bertanya, "Siapa kau? Siapa yang mengirimnya?" Namun, pria itu tidak berbicara, hanya diam-diam melepas mantelnya dan bergegas menghampiri Su Xiao yang tersenyum lagi. Su Xiao tidak menghindar kali ini, dan membiarkan pisau jari pria itu menusuk bahunya. Ketika pria itu hendak menyerang Su Xiao lagi, Su Xiao tiba-tiba menekan tangan pria itu. Tangan kanannya berayun, dan pistol lelehan panas muncul di tangannya, yang diarahkan ke lengan pria itu yang dimasukkan ke tubuhnya. Lengan kanan pria itu langsung patah. Pada saat yang sama, Su Xiao juga pingsan oleh pisau tangan. Gadis kecil di sebelahnya melihat kejadian itu dan berlari sambil menangis, memegang tubuh pria itu. "Nomor 15, apa kabar? Senang bisa membuatnya pingsan secara langsung. Aku harus mencoba kekuatannya. Apa yang bisa kulakukan?" Gadis kecil itu menangis dan berkata, sambil memegang pria itu. Pria itu menepuk punggung gadis itu dengan tangan kirinya, "Jangan khawatir, kamu bisa tumbuh lagi ketika kamu kembali. Cedera kecil ini tidak ada apa-apanya." Setelah itu, ia menyeka air mata gadis kecil itu dan menegakkan tubuh Su Xiao. Ia mengeluarkan pemindai dan memindai seluruh tubuh Su Xiao. Semua informasi tentang tubuh Su Xiao ditampilkan di layar instrumen. Pria itu mengerutkan kening setelah membacanya. Pantas saja data nomor 2 begitu aneh akhir-akhir ini. Sistemnya telah diperbarui untuk ketiga kalinya. Sepertinya situasinya sangat serius. Pria itu menyimpan instrumen, membersihkan tempat kejadian pertempuran, dan pergi dengan satu-satunya tangannya yang memegang gadis kecil itu. Di taman, hanya Su Xiao yang pingsan di tanah, dan lampu jalan masih berkedip-kedip. Angin dingin meniup dedaunan yang berguguran di sekitar Su Xiao. Su Xiao terbaring di tanah, diam. Hingga dini hari, Su Xiao terbangun dalam keadaan linglung. Melihat taman yang gelap, Su Xiao perlahan berdiri dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Su Xiao berjalan-jalan, tetapi tidak ada tanda-tanda perkelahian di sekitarnya. Jika ia tidak memegang pistol lem panas di tangannya, ia mungkin tidak akan percaya bahwa seseorang baru saja bertarung sengit dengannya. Su Xiao tidak tahu siapa yang menyerangnya. Ia tidak tahu mengapa pria itu membawa seorang gadis kecil bersamanya dan mengapa ia mematahkan salah satu lengannya. Apakah ia hanya pingsan dan tidak terluka? Su Xiao tahu bahwa pria itu dapat dengan mudah mengalahkan dirinya sendiri, tetapi mengapa ia tetap kuat saat bertarung dengan Su Xiao tidak diketahui. Su Xiao kembali ke mobilnya, menggelengkan kepala, dan tidak membiarkan dirinya memikirkan hal-hal itu. Ia melaju meninggalkan taman. Kembali ke rumah, Su Xiao berbaring di tempat tidurnya, merasa seluruh tubuhnya perlahan melemah. Su Xiao tertidur lagi. Su Xiao tertidur sebentar, dan sebuah suara terdengar lagi dalam kegelapan. Ding, saat izin sistem dimulai ulang, izin sekunder dibuka, pembukaan gagal, pembukaan ulang sedang berlangsung, pembukaan gagal, pembukaan ulang sedang berlangsung. Jadi suara itu telah diulang, entah berapa kali, dan menjadi tenang. Kali ini, ketika Su Xiao bangun, hari sudah sore. Ia duduk diam, mendengarkan keheningan di seluruh ruangan. Ia meraba sakunya dan menyalakan sebatang rokok. Su Xiao hanya duduk di samping tempat tidur dan terus merokok. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Tiba-tiba, Su Xiao melempar puntung rokoknya ke tanah dan menginjaknya hingga mati.
Ia berkata dalam hati, apapun yang terjadi, kau harus pergi ke Beijing dan mengurus urusan perusahaan William. Su Xiao ingin membangun kekuatan yang kuat dan jaringan intelijennya sendiri, agar ia bisa memiliki suara yang kuat. Dunia ini didasarkan pada kekuatan. Hari sudah sore. Su Xiao memutuskan untuk pergi ke ibu kota besok pagi-pagi sekali. Hari ini, dia akan menemui William terlebih dahulu. Su Xiao datang ke tempat William, tempat ia memulai ekspansi dan transformasinya sendiri. Su Xiao berbalik menghadap William dan membunyikan bel pintu. Begitu William melihat Su Xiao, ia langsung membuka pintu untuk menyambutnya. Sue masuk ke ruangan sambil tersenyum dan memberitahu William dan Tuan Parnoton apa maksudnya memulai perusahaan selama ini. William dan Panalton sama-sama mengatakan bahwa mereka tidak memiliki masalah, dan memberitahu karyawan perusahaan Su Xiao untuk tidak khawatir. Itu adalah solusi yang baik. Su Xiao mengangguk puas. Su Xiao tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada William, "Saudara William, jika seseorang dapat dengan mudah mengalahkanku, dan tanpa kekuatan apapun, tetapi aku dapat melukainya, seberapa kuat orang itu?" William berpikir sejenak dan berkata, "Dia tidak sehebat Tuan Parnoton, tetapi pasti lebih kuat dariku." "Ada apa, Sue? Apakah kau dalam masalah?" Wajah William menjadi serius. Su Xiao segera melambaikan tangannya, "Tidak, tanyakan saja. Kakak William dan Tuan Parnoton, aku akan pergi dulu. Besok aku akan pergi ke Beijing dan meminta mereka memilih lokasi yang bagus untuk perusahaan kita. Tunggu saja kabar baikku." Sambil tersenyum, Sue meninggalkan gedung William dan berkendara menuju gedung kamar dagang Tiandi. Di lantai bawah gedung, Sue tersenyum. Tanda kamar dagang Tiandi telah dihapus dan diganti dengan 4 karakter kamar dagang Yao Feng. Su Xiao lah yang memberitahu Wang Qiang tentang nama itu. Wang Qiang menelepon Su Xiao dan berkata bahwa jika Qing Bang mengambil rute yang benar, namanya akan bergema, jadi itu adalah Yao Feng. Su Xiao naik ke atas dan sampai di pintu kantor Wang Qiang. Dia mendorong pintu dan masuk. Wang Qiang sedang memeluk dan mencium seorang wanita. Ketika dia melihat Su Xiao masuk, dia segera mendorong wanita itu. Wang Qiang yang malu menatap Su dan menyapa sambil tersenyum, "Bos Su, Anda di sini. Kenapa tiba-tiba datang lagi? Saya sama sekali tidak siap." Sue tersenyum dan mengerutkan kening. "Wang Qiang, saya punya kehidupan yang baik sebagai seorang anak. Saya tidak ingin diam-diam memeriksa pekerjaan Anda. Anda sepertinya tidak bekerja dengan baik." Setelah itu, Su tersenyum dan menatap Wang Qiang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.